321. Mata Huang Puqingtian menunjukkan ketakutan untuk pertama kalinya. Aura mengerikan dari Thunderbird menjadi ancaman yang pasti dan nyata bagi hidupnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan ketika Zhuo Fan sedang memukulinya. Karena dia memiliki serangan balik jiwa Vena Naga. Dia ditakdirkan untuk memerintah, hadiah surga di bumi, tanpa seorang pun yang mampu mengalahkannya. Lari. Trio Yu Yusan tahu bahwa situasi telah berubah. Thunderbird adalah bahaya yang sangat nyata bagi apapun yang ada. 6 naga dan 1 phoenix tidak terkecuali, berakhir sebagai tidak lebih dari tepung tulang. Prediksi itu membuat mereka berlari dengan panik untuk hidup mereka. Lucunya, bos besar mereka melakukan hal yang sama untuk pertama kalinya. Bukan berarti itu akan lebih baik pada saat ini. Mereka baru saja menambahkan 100 meter di antara mereka ketika Thunderbird mengepakkan sayapnya yang berderak dan berada di atas Huang Puqingtian. Huang Puqingtian mengalami trauma. Menghadapi perusak dunia ini dan semua auranya yang kuat, yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak. Transformasi, cakar naga bumi. Kilatan cahaya keemasan bersinar dan seluruh lengan kanannya diselimuti cahaya di antara auman naga. Pada saat inilah Thunderbird berlari ke arahnya. Petir ungu mengamuk menghancurkan apapun yang disentuhnya. Boom! Langit itu sendiri berubah ungu karena besarnya ledakan. Petir ungu menyebar seperti api yang menangkap mereka, dan membuat mereka terkapar, terluka parah. Arai yang menahan tahanan Zhuo Fan mulai bergetar untuk pertama kalinya. Para ahli 365 Profound Heaven meludahkan darah pada saat yang sama, melemah. Semua orang terkejut melihat bagaimana 6 naga dan 1 phoenix, puncak kekuatan di tahap surga mendalam, bahkan tidak bisa menahan ledakan burung guntur setelahnya. Arai orbit mikrokosmik, dikatakan bahkan bisa menjebak ahli tahap Radiant, menderita di bawah petir ungu tirani. Setiap salah satu dari 365 ahli surga mendalam yang mengendalikannya ditinggalkan dengan luka berat. Kekuatan Thunderbird itu jelas. Mereka semua menyaksikan debu tebal, mata melebar. Bahkan Regent Estate tidak bisa menahan keterkejutan yang mereka rasakan. Siapa yang bisa membayangkan Zhuo Fan menggunakan kekuatan seperti itu untuk memusnahkan semua orang? Lalu bagaimana dengan Huang Puqingtian, yang benar-benar meledak? Semua orang menonton layar dengan napas tertahan. Zhuo Fan menyemburkan darah dan kilat menghilang dari tubuhnya. Memfokuskan semua petir ungu menjadi satu pukulan dan memaksa seni bela diri peringkat mendalam untuk naik peringkat lebih tinggi telah membuatnya tertatih-tatih di tepi kehancuran. Tubuhnya terlalu lemah untuk menangani seni bela diri peringkat bumi, atau dia sudah melatihnya. Tetapi untuk mengalahkan Huang Puqingtian, dia berhati-hati terhadap angin dan menggunakan setiap ons kekuatannya. Ini membuatnya berada di ambang kehancuran. Zhuo Fan sekarang lebih lemah dari rata-rata ahli tempering tulang. Bahkan setelah membunuh Huang Puqingtian, dia masih berada dalam bahaya di Gunung Bisking. Meskipun dia tidak keberatan untuk peduli. Selama Huang Puqingtian sudah mati dan selesai, tidak ada lagi yang penting. Menyipitkan matanya, Zhuo Fan menarik napas dalam-dalam dan bergerak, perlahan, menuju awan debu. Semua petir ungu itu membuat luka di tubuhnya, dengan tidak kurang dari 20 luka di tubuhnya cukup dalam untuk menunjukkan tulangnya. Langkahnya seperti iblis dari neraka. Trio Yu Yusan terguncang sampai ke intinya. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi gerakan apapun hanya memperburuk luka mereka. Mereka pergi kemana-mana dengan cepat. Mereka hanya bisa menatap iblis yang berjalan dengan susah payah ke arah mereka. Brengsek, 300 orang di luar, lepaskan susunan sialan itu dan datang selamatkan kami. Yu Yusan berteriak. Yan Bangui dan Lin Xuanfeng melakukan hal yang sama. Lepaskan arainya. Gambar neraka membuat mereka trauma dan ngeri sampai-sampai kencing sendiri. Para penonton menyaksikan semuanya dalam keheningan yang berat. Pada akhirnya, 6 naga dan 1 phoenix hanyalah manusia biasa, takut mati dan berpegang teguh pada kehidupan. Semua keberanian yang mereka miliki sekarang telah hilang. Semua Tian Yu menghormati 7 rumah, praktis memuja mereka. Tetapi jika ada satu hal yang ditunjukkan oleh perdebatan esoterik, yang ditunjukkan oleh pertarungan Zhuo Fan, adalah bahwa para murid besar dari rumah-rumah ini hanyalah aib. Efeknya langsung terasa. Klan yang masih hidup memiliki pendapat mereka tentang 7 rumah berkurang tajam. Sementara menuju klan Luo, mereka tidak sedikit menghormati. Dalam pertempuran besar ini, klan Luo naik di atas massa melalui tindakan mereka. Pelayan mereka terlebih lagi, melawan kesulitan tanpa sedikit pun rasa takut, sosoknya yang tinggi dan mengesankan menghadap ke surga itu sendiri. Itu membuat darah semua orang terpompa. Semua orang bermimpi untuk menjadi pahlawan di beberapa titik. Semua orang ingin melawan balik otoritas yang menghempaskan mereka. Tapi tidak ada yang berani melakukannya. Namun Zhuo Fan, seorang pelayan klan kelas 3 belaka, melakukannya untuk mereka, memenuhi keinginan mereka, dan secara brutal menyerang ahli 7 rumah. Itu melampaui sekadar melawan penindasan saat dia melawan takdir itu sendiri, melawan raja yang dijadikan surga, Huang Puqingtian dan simbol rajanya, jiwa Vena Naga.
Bahkan seorang raja yang ditakdirkan pun tidak sempurna, mati sama saja di hadapan Zuo Fan dari klan kelas 3. Semua orang menoleh ke Zuo Fan yang lemah dengan mata penuh rasa hormat. Bahkan pengikut rumah-rumah lain telah mengubah pandangan mereka. Leng Wuchang memperhatikan dan mengatupkan jenggotnya, bahkan menarik sehelai rambut. Tapi dia terlalu asyik dengan cemberutnya untuk menyadarinya. Fang Qiubai tersenyum lebar. Dengan mengalahkan Huang Puqingtian, Zuo Fan telah memotong gengsi 7 rumah dalam satu gerakan. Yang Mulia akan sangat gembira mendengar berita itu. Kaisar telah merencanakan Zuo Fan untuk mengurangi momentum Regent Estate. Tapi pria itu telah melampaui kewajibannya. Zuo Fan telah melewati misinya dengan gemilang. Reputasi Regent Estate sangat terpengaruh. Itu sangat membantu ketika mereka harus memadamkan 7 rumah. Fang Qiubai tersenyum dan mengangguk. Memiliki jiwa Vena naga tidak berarti apa-apa. Huang Puqingtian masih diseret melalui lumpur di depan semua orang. Dia tidak akan berani menjadi sombong sekarang. Aku melarangnya. Senyum cerah Fang Qiubai memudar. Sementara Leng Wuchang dan Regent Estate lainnya menyaksikan bawahan mereka tegang, ketika suara dingin datang dari dalam awan debu. Gemuruh. Zuo Fan tidak bisa menahan rasa ngerinya. Wajahnya menjadi gelap saat dia melihat ke depan dalam keheningan yang tercengang. Trio Yu Yusan juga terlihat, dengan air mata kebahagiaan mengalir di mata mereka. Tuan muda tertua, hidup. Ini tidak mungkin. Fang Qiubai terperanjat. Dia menahan semua serangan yang bahkan tidak bisa diambil oleh ahli Radiant Stage. Bagaimana bisa? Debu berhamburan dan memperlihatkan Huang Puqingtian yang berdarah dan terengah-engah dengan seluruh lengan kanannya berubah menjadi cakar naga, seperti monster sejati. Cakar inilah yang menghancurkan pukulan kuat Zuo Fan. Transformasi. Fang Qiubai dan Zuo Fan berseru pada saat yang sama dan warna wajah mereka berubah. Tindakan itu menyiratkan perubahan jiwa dan tubuh seseorang. Metode kultivasi khusus dapat mengubah seseorang menjadi binatang tanpa ampun ketika dilatih dengan sempurna. Dan Huang Puqingtian yang memiliki jiwa Vena naga pada akhirnya akan berubah menjadi naga. Huang Puqingtian hanya memiliki cakar, tapi itu adalah cakar naga sejati, cakar naga bumi. Tangguh di luar imajinasi, melompat di atas bahkan senjata spiritual kelas 6. Bagaimana? Untuk mencapai transformasi dia harus melatih tubuh berlian 9 naga dengan sempurna, tapi dia masih di tingkat pertama. Bagaimana dia melakukannya? Fang Qiubai tidak percaya. Bahkan Kaisar pendiri Tian Yu pun tidak bisa melakukannya. Leng Wuchang menghela nafas, melihat Huang Puqingtian aman dan tersenyum pada Fang Qiubai. Hahaha, ini masalah bakat yang sederhana. Fang Qiubai kewalahan. Apakah bakat Huang Puqingtian mencapai tingkat yang mengerikan sehingga dia bisa berubah sebelum melatih tubuh berlian 9 naga sampai selesai? Itu membuatnya menjadi makhluk paling berbahaya yang pernah ada. Ketika dia menyelesaikan tubuh berlian 9 naga, bahkan Gu Santong tidak bisa menghadapinya. Ini akan menandai hari ketika Regent Estate akan menjadi keluarga yang berkuasa. Leng Wuchang dengan mudah mempelajari proses berpikirnya, memandang batu elemental nasional sambil tersenyum. Pemenang sejati akhirnya telah diputuskan. Suara mendesing. Huang Puqingtian melompat ke arah Zuo Fan, mencakarnya. Zuo Fan panik. Berusaha sekuat tenaga, dia terlalu lemah untuk menghindar. Tapi dia masih menantang, menggertakkan giginya dan mengumpulkan sisa kekuatan terakhir. Gerakan kedua Right Style, Ghostly Dragon Claw. Mengaum. Raungan naga dimulai tetapi terputus. Cakar Huang Puqingtian sendiri mencengkeram cakar musuh. Tidak ada kesempatan. Tindakan terakhir Zuo Fan membuatnya takut. Huang Puqingtian tidak lagi menatap Zuo Fan dengan sikap angkuh yang biasa, melainkan menatapnya dengan ketakutan. Zuo Fan adalah orang pertama yang begitu mengguncangnya. Jadi untuk pertama kalinya, dia keluar semua. Dia merasa Zuo Fan berada di saat terlemahnya, di ranjang kematiannya. Tetapi melawan Zuo Fan dia tidak akan pernah merasa aman sampai nafas terakhir meninggalkan tubuhnya. Ahaha, Huang Puqingtian meratap dan merobek lengan kanan Zuo Fan hingga bersih. Darah menyembur seperti air mancur dan Luo Yunchang menangis ketakutan. Mata Zuo Fan melotot dan wajahnya terpelintir. Tapi dia menahan rasa sakit dan menusuk Huang Puqingtian dengan sayapnya, meskipun itu tidak ada harapan. 322. Dentang. Ceritan logam terdengar saat sayap petir menghantam cakar yang mudah digunakan Huang Puqingtian untuk bertahan. Terengah-engah, Huang Puqingtian mengencangkan cakarnya, menatap mata Zuo Fan. Zuo Fan menatap tatapannya, bingung. Mengapa sayap petir tidak bisa menembusnya? Aku sudah bilang, kamu tidak punya kesempatan. Wajah Huang Puqingtian dipelintir dengan kebiadaban dan merobek salah satu sayap Zuo Fan. Darah menyembur dari punggungnya dan Zuo Fan berkeringat, jatuh. Rasa sakit di punggungnya membutakannya sejenak, tetapi dia menggertakkan giginya karena rasa sakit. Ah! Luo Yunchang berteriak, air mata jatuh seperti sungai. Wanita-wanita lain memalingkan kepala mereka. Mereka tidak tahan untuk menonton. Namun kelopak mata mereka tidak pernah berhenti bergetar.
Zuo Fan gemetar karena rasa sakit. Dia mengepalkan tangan ingin bangun dengan satu-satunya lengannya tetapi Huang Puqingtian menginjak sayapnya yang lain. Melihat ke bawah padanya, cakar naga buas perlahan mengangkatnya. Tamat. Bocah itu sudah selesai. Leng Wuchang menghela nafas, terlepas dari wajah terkejut yang dia tarik. Itu terlalu dekat. Aku tidak menyangka si bocah memiliki begitu banyak petir ungu yang aneh itu. Jika bukan karena tuan muda tertua yang melakukan langkah terakhir itu, aku khawatir semuanya akan sia-sia. Kemuliaan Regent Estate akan mencapai titik terendah dan para pengikut tidak akan lagi menyembah kita. Dia melihat bahwa yang lain sekarang memandang Zuo Fan yang lumpuh dengan kekhawatiran dan ratapan. Seolah-olah mengatakan, melawan Regent Estate adalah melawan surga. Satu-satunya hasil adalah kematian. Leng Wuchang senang. Ini adalah persis apa yang dia inginkan. Suge Changfeng memandang dengan penyesalan. Sayang sekali. Dengan kekuatan anak itu, jika dia tidak berdarah panas dan kehilangan akal sehatnya, dia akan memiliki kesempatan yang sama untuk menang. Hahaha, Perdana Menteri, apakah ini cara Anda bekerja? Itu tidak ada di dunia ini. Kegagalan berarti pemusnahan. Leng Wuchang tersenyum padanya. Mata Suge Changfeng berkilat. Saya hanya meratapi hilangnya bakat. Kasihan dia kalah seperti ini. Secara alami, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas hasil ini. Perdana Menteri benar. Kami, para perencana, takut mengamuk dan menggali kuburan kami sendiri. Leng Wuchang dan Suge Changfeng berbagi pandangan, lalu tertawa. Di medan perang, sebuah bayangan menyaksikan semuanya dari sudut, menemukan dirinya menemui jalan buntu. Dari Zuo Fan dan Huang Puqingtian, dia hanya menginginkan yang terkuat. Dan meskipun mereka sama kuatnya, Zuo Fan memiliki potensi yang lebih besar. Tapi sekarang Zuo Fan telah kalah dan hampir mati. Haruskah dia pergi menyelamatkannya? Semuanya sangat bengkok. Seorang pemburu takut mencari dunia sejauh ribuan mil untuk tidak mendapatkan apapun, tetapi dipaksa untuk memilih salah satu dari dua kuda yang berharga. Terlalu menjengkelkan. Namun segera, bayangan itu mengambil keputusan. Dia menginginkan yang terkuat, itu tidak berubah. Zuo Fan memiliki potensi terbesar tetapi kekalahan berbicara dengan sendirinya. Dia tidak mengasihaninya terlepas dari betapa hebatnya anak itu. Zuo Fan dan Huang Puqingtian terengah-engah, saling menatap dengan kebencian. Mereka berdua menghabiskan Yuan Qi, tubuh penuh dengan luka, tetapi jelas bahwa Zuo Fan jauh lebih buruk. Zuo Fan, keberadaanmu adalah ancaman bagiku. Kamu harus mati. Huang Puqingtian menggerakkan cakar naga yang gemetar dan membidik dada Zuo Fan. Menyipitkan mata, darah Zuo Fan menggelegak dari lengan kanan dan punggungnya, wajahnya pucat, tetapi api di matanya menyala kuat. Huang Puqingtian, kamu akan mati karena menyentuh Ning'er. Benarkah? Dan bagaimana Anda akan melakukannya dari bawah tumit saya? Huang Puqingtian mengejek. Jantung Huang Puqingtian mengambil detik berikutnya. Dia bisa melihat Zuo Fan tidak berniat mati, tetapi dia melihat ke belakang seperti binatang buas yang siap mencabik-cabiknya. Masih ada sisa pertarungan dalam dirinya. Kegelisahan Huang Puqingtian hanya tumbuh. Bahkan jika dia memotong-motong Zuo Fan, selama mata pria itu terbakar, ancaman itu masih ada. Dengan raungan, Huang Puqingtian menusukkan cakarnya ke jantung Zuo Fan. Dengan tangisan, Luo Yunchang tidak tahan lagi untuk menonton. Fang Qiubai menyipitkan mata, diliputi kecemasan. Kematian Zuo Fan menyatakan Regent Estate sebagai pemenangnya. Itu hanya akan membuat mereka lebih kuat. Nak, kamu harus hidup dengan cara apapun. Fang Qiubai berteriak di dalam. Mata surgawi kekosongan tahap kedua, Void Annihilation. Saat cakar Huang Puqingtian beringsut ke depan, mata kanan Zuo Fan bersinar dengan dua lingkaran emas dan ruang melengkung. Cakar Huang Puqingtian akan mengambil hati Zuo Fan pada kecepatan ini, tetapi Void Annihilation juga akan membuat lubang di dada musuh. Itu benar-benar hidup untuk hidup. Tapi Zuo Fan masih memiliki bayi darah. Selama darah bayi ada di dalam darahnya, bahkan tanpa jantung, dia tidak akan mati. Baginya, itu lebih merupakan luka berat sebagai ganti nyawa. Meskipun Huang Puqingtian tidak menyadari seluk-beluk ini, dia masih tidak merasa layak untuk turun seperti ini. Terkejut oleh ruang yang melengkung, Huang Puqingtian menghindar dan cakarnya menusuk tanah di sebelah Zuo Fan. Mereka berdua bisa hidup lebih lama. Namun Void Annihilation melewati lengan kiri Huang Puqingtian dan mengupas dagingnya. Darah mengalir keluar seperti air. Huang Puqingtian tidak punya waktu untuk bereaksi saat Void Annihilation melanjutkan jalannya dan menabrak arai. Boom! Seperti lubang yang menembus langit, arai kelas 6, arai orbit mikrokosmik, hancur, 365 ahli surga mendalam yang bertindak sebagai inti dari arai, meninggal di tempat. Mereka menyemburkan darah, mata mereka berputar ke kepala mereka dan mereka mengembuskan napas terakhir. Apa yang baru saja terjadi? Huang Puqingtian melihat luka di lengannya, lalu pada susunan yang runtuh, tetapi dibiarkan tercengang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi.
Yang dia tahu hanyalah Zuo Fan mendaratkan serangan diam-diam padanya. Tapi bagaimana serangan diam-diam bisa begitu kuat? Zuo Fan menggertakkan giginya karena kebencian. Dia masih hidup. Karena dia telah gagal, Zuo Fan tahu Huang Pu Qingtian harus waspada dan kesempatan kedua tidak akan datang. Dengan upaya terakhirnya gagal, dia kehabisan cara untuk menangkap Huang Pu Qingtian tanpa sadar. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan rencana terakhir saya. Leng Wuchang, saya tidak berpikir Anda pada akhirnya yang berhasil mengalahkan saya. Anda mungkin pemrakarsa yang tidak diinginkan, tetapi Anda bahkan tidak dapat memperkirakan pilihan terakhir saya. Mata Zuo Fan berkilat dan dia mengabaikan rasa sakit saat dia bergerak, merobek sayap terakhirnya yang telah ditembakkan oleh Huang Pu Qingtian. Huang Pu Qingtian menangis di dalam. Dia ingin lari. Dan dia menusukkan cakar naga ke tenggorokan Zuo Fan, tepat saat Zuo Fan menghilang dengan menggunakan shift. Dengan arah hilang, Zuo Fan telah mendapatkan kembali kebebasannya dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Void Annihilation mengatasi kelemahan tahap pertama Divine Eye of the Void dengan melanggar batasan apapun. Zuo Fan tidak menggunakannya selama ini karena dia tidak punya niat untuk melarikan diri, sangat ingin menghabisi Huang Pu Qingtian. Arai membuatnya terperangkap, tetapi begitu juga Huang Pu Qingtian. Lagi pula dia bisa kabur kapan saja. Sesuatu yang tidak diketahui oleh Huang Pu Qingtian dan bahkan Leng Wuchang tidak memprediksi ini. Tidak jelas pada titik ini siapa yang memainkan siapa. Zuo Fan melintas 1000 meter jauhnya dan mengeluarkan Kiaoer dari ring. Dia menyuruhnya membawanya saat terbang. Tidak lama kemudian, Zuo Fan pingsan. Huang Pu Qingtian mengambil beberapa langkah setelahnya dan meludahkan darah. Dia melirik daging yang dicungkil dari lengan kirinya yang merembes darah, lalu ke pemandangan neraka di sekitarnya, yang dipenuhi dengan mayat-mayat yang hancur. Mereka memiliki 10.000 orang, membayar harga yang mahal dan masih belum bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Frustrasi memicu lolongannya yang mengamuk. Fang Qiubai menghela napas. Tidak ada yang mengharapkan anak itu untuk memecahkan arai. Dia membuat mereka takut. Leng Wuchang tertegun dan menghela nafas. Anak itu jauh lebih berbahaya daripada yang aku berikan padanya. Tuan Leng, menurut saya anak itu telah melarikan diri dengan hidupnya dan perencanaan Anda yang cermat gagal. Hahaha. Suge Changfeng tertawa. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlihat terlalu senang namun suaranya tenang. Perdana Menteri, saya berterima kasih atas perhatian Anda. Anak itu telah melampaui perhitungan saya, tetapi saya telah memperhitungkan hasil ini. Dengan dia diranjang kematiannya, dia seperti ikan dalam tong, menunggu untuk diremukkan. Jangan terlalu percaya diri, Tuan Leng. Anak itu benar-benar pekerja mukjizat, hahaha. Suge Changfeng mengejek. Leng Wuchang terdiam. Tapi matanya benar-benar terfokus pada batu elemental nasional, menunggu rencana selanjutnya untuk dimainkan. 323. Kau. Di bawah sinar matahari senja, suara gaduh memasuki telinga orang-orang di sana, saat burung gagak yang membunuh mengelilingi pertumpahan darah. Huang Pu Qingtian menatap ke arah terakhir Zuo Fan, terengah-engah dan frustrasi. Dia telah mempersiapkan penyergapan, berusaha keras, hanya untuk diarahkan dan gagal mengambil nyawa Zuo Fan. Aib seperti itu menurunkan prestisenya di mata publik. Apa haknya sekarang untuk bersaing memperebutkan posisi ayahnya setelah pembantaian yang begitu mengerikan? Ahaha. Huang Pu Qingtian melampiaskan kekesalannya dengan meratap. Penyesalan dan kemarahan hanya bercokol di intinya. Burung-burung gagak yang mendarat di dekatnya terbang kaget. Trio Yuyusan tidak berani bergerak. Melihat kejengkelan Huang Pu Qingtian, mereka tahu kapan harus menjaga diri, takut kemarahannya akan diarahkan pada diri mereka sendiri. Tuan muda tertua, sebuah suara lemah memberanikan diri. Melihat ke atas, mereka melihat Yan Fu membawa selusin orang yang selamat dari klan bawahan, ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Menatap matanya ke arahnya, Huang Pu Qingtian meludah. Keberuntungan untukmu. Begitu banyak yang telah mati, bersama dengan ratusan ahli surga yang mendalam, tetapi Anda, orang bodoh penempaan tulang dan Yan Fu, semut, masih bernafas. Yan Fu dan yang lainnya bergidik tetapi dia yang pertama berlutut diikuti oleh yang lainnya. Kepala mereka tertunduk, senyap seperti kuburan. Tuan muda tertua, maafkan kami. Monster itu membuat kami takut dan kami melarikan diri sebelum arai diaktifkan. Jadi kamu selamat. Huang Pu Qingtian mencibir. Yan Fu gemetar, mengangguk kaku. Huang Pu Qingtian hanya menghina mereka, tetapi putaran pelecehan Yan Bangui memotongnya sebelum dia bisa melanjutkan. Yan Fu, kamu adalah noda dari Pilking Hall. Monster itu membunuh tuanmu dan ketika kamu memiliki kesempatan untuk menyergapnya, apa yang kamu lakukan? Anda memilih jalan seorang pengecut yang menangis terseduh-seduh. Tuan muda tertua, saya gagal mengajari saudara laki-laki junior saya sopan santun. Jika Anda ingin menghukumnya, Anda dapat melanjutkan dan bahkan membunuh aib ini untuk menghindari mempermalukan kami lebih jauh. Yan Bangui menyala.
Yan Fu menelan ludah, menggigil ketakutan namun kebencian tumbuh di dalam dirinya. Itu tidak banyak menghukum tetapi lebih demi penonton Hall Lord Yan Bogong. Dengan semua orang melarikan diri dalam ketakutan sekarang, jika Huang Puqingtian berpikir untuk membunuh mereka, siapa yang ada di sana untuk menghentikannya? Bahkan jika mereka terbunuh di tempat terbuka, akankah Pilking Hall mencari Regent Estate untuk keadilan? Sama sekali tidak. Itu pada gilirannya akan membuat dunia memandang rendah Pilking Hall. Dan disinilah kata-kata Yan Bangui berperan. Dengan mengejek Yan Fu, dia menyelamatkan wajah Pilking Hall, membiarkan Huang Puqingtian melampiaskannya sambil juga memberikan ciuman keledai kepada Regent Estate, menunjukkan pengabdiannya yang tak ada habisnya terhadap Regent Estate. Dalam kasus Huang Puqingtian membunuh Yan Fu saat itu juga, dia akan aman, karena Aula Raja Pil sekarang memberi wewenang kepada Huang Puqingtian untuk menangani pelaku utama. Terlepas dari hasilnya, kehormatan Pilking Hall dijaga dan kedua rumah tidak akan pernah lebih dekat. Semua dengan harga rendah melemparkan Yan Fu ke serigala. Dan itu bahkan bukan bagian terbaiknya. Yan Bogong pasti akan menghadiahinya karena telah menyelamatkan kehormatan Pilking Hall. Kemarahan Yan Fu hanya tumbuh di dalam dirinya, tapi dia masih berbaring di sana menunggu. Huang Puqingtian melirik Yan Bangui, menyadari taktiknya, lalu tersenyum. Tidak apa-apa, kami telah kehilangan terlalu banyak dalam pertempuran ini dan kami membutuhkan semua bantuan yang bisa kami dapatkan. Kita tidak bisa begitu saja membunuh Yan Fu, seorang alkemis langka. Ini akan sangat membantu kami sekarang karena dia masih hidup. Rahmat Tuan Muda Tertua tidak mengenal batas. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih sebagai ganti adik laki-laki saya. Yan Bangui melakukan tindakan orang baik lalu mencaci maki. Yan Fu, apa yang kamu lihat? Berterima kasih kepada Tuan Muda Tertua atas belas kasihannya. Itu semua berkat kemurahan hati Tuan Muda yang tak terbatas sehingga saya tidak membuat Anda dihukum juga. Yan Fu mengerang, berharap tidak lebih dari memberi pria itu beberapa tamparan. Kamu membuangku, anggota klanku sendiri, bahkan tidak memohon padaku dan sekarang kamu bertindak sebagai penyelamat. Bahkan sampai memintaku berterima kasih. Seolah-olah Huang Puqingtian sangat menghormatimu sehingga dia menyelamatkan hidupku. Tunggu saja. Saya pasti akan membalas budi, jangan khawatir. Namun wajah Yan Fu dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih Tuan Muda Tertua atas belas kasihan Anda. Terima kasih kakak senior atas perhatianmu. Mengangguk, keduanya menerima dengan gembira, memasang wajah menghukum anak-anak nakal. Untuk apa kalian berdiri di sekitar? Jaga luka mereka. Huang Puqingtian menunjuk trio Yuyusan. Yan Fu mengangguk, mengambil pil pertama untuk Huang Puqingtian, lalu dia dan yang lainnya pergi untuk merawat tiga lainnya. Huang Puqingtian mengangguk pada sosok lemah lembut Yan Fu. Anak itu memiliki mata yang bagus untuk mengetahui siapa yang mendapat pil pertama. Tapi kemudian Huang Puqingtian menghela nafas karena kekhawatiran terbesarnya, membiarkan Zhuo Fan melarikan diri. Akan sulit mencarinya di hamparan luas Bisking Mountain. Huang Puqingtian merengut dan mengeluarkan batu giok. Itu adalah slip giok terakhir yang diberikan Leng Wuchang padanya, memperingatkannya berulang kali untuk tidak pernah membukanya kecuali dia kehabisan pilihan. Keadaan yang dia alami bukan hanya kehabisan pilihan, bahkan dengan 1000 cara dia masih tidak akan memiliki sesuatu yang baik yang bisa dia gunakan. Dengan kelicikan Zhuo Fan, trik yang sama tidak akan berhasil 2 kali. Belum lagi dia tidak tahu harus mulai dari mana mencarinya. Sambil mendesah, Huang Puqingtian berhenti dengan ragu-ragu lalu akhirnya membaca slip batu giok itu. Hanya apa yang bisa disiapkan Tuan Leng pada saat ini? Trik cerdik apa yang bisa kita gunakan? Selesai membaca slip giok, matanya bersinar dan dia tertawa. Aku mengerti sekarang. Tuan Leng adalah dalang sejati untuk memperhitungkan hal itu. Hahaha, Zhuo Fan, tidak peduli seberapa liciknya kamu tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Brimming Secret Pill. Suara samar di belakangnya menarik perhatiannya yang tak terbagi. Huang Puqingtian memutar kepalanya untuk melihat Yan Fu gemetar dan menghadap jauh dari semua orang. Kegembiraan menghampirinya saat dia berteriak, Yan Fu, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Yan Fu dengan kaku berbalik untuk menunjukkan senyum menyakitkan sambil menyembunyikan tangannya di belakangnya. Sambil menyipitkan mata, Huang Puqingtian berkata dengan dingin. Apa yang kamu pegang? Tunjukkan itu padaku. Berkeringat, Yan Fu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum tersenyum dan menyajikan cincin penyimpanan dengan kedua tangan. Selamat, Tuan Muda Tertua. Saya menemukan pil suci penuh keempatnya. Di mana? Mata Huang Puqingtian bersinar saat dia mengambil cincin itu. Mengosongkan mereka, dia melihat 4 botol di telapak tangannya, pil suci penuh. Yan Fu menunjuk ke lengan yang berlumuran darah. Aku mengambilnya dari lengan itu. Saya pikir. Bukankah itu lengan Zhuo Fan? Huang Puqingtian menatap Yan Fu ke bawah. Kamu menemukannya cukup cepat dan bahkan tahu itu miliknya.
Apakah Anda mungkin menonton pertarungan kami, menunggu saat yang tepat untuk mencuri barang-barang kami? Tuan muda tertua, saya bahkan tidak akan pernah memimpikannya. Yan Fu berlutut ketakutan. Tidak akan memimpikannya. Huang Pu Qingtian tersenyum sinis saat dia melihat keempat botol itu. Lalu bagaimana kamu menjelaskan segel yang hilang dari keempat botol itu? Apakah Anda berencana untuk mengganti pil, bukan? Huang Pu Qingtian menggunakan discerning field di tempat, hanya bersantai ketika dia menemukan barang asli di dalam botol. Yan Fu ketakutan setengah mati dan memohon. Tuan muda tertua, tolong, saya hanya ingin memastikan mereka nyata. Sebagai seorang alkemis, saya hanya ingin melihat pil kelas 8. Tatapan tajam itu membuatnya berkeringat. Huang Pu Qingtian berbicara. Dengarkan, tinggalkan milik orang lain untuk saat ini. Satu-satunya barang yang boleh Anda gunakan adalah yang saya berikan kepada Anda. Anda bahkan tidak diizinkan untuk melihat, mengerti? Ya, aku akan mengingatnya, Tuan muda tertua. Yan Fu menggelengkan kepalanya. Sambil menyeringai, Huang Pu Qingtian mengangguk senang. Kemudian dia menoleh ke trio yang agak pulih dan menunjukkan kepada mereka pil. Lihat, aku sudah bilang, semua pil yang saya hilangkan suatu hari akan kembali kepada saya. Pil suci penuh. Ketiganya bersemangat. Huang Pu Tianyuan tergerak. Dia khawatir busuk itu hanya akan mengejar satu, tetapi dia malah mendapatkan keempatnya. Dengan kekayaan seperti itu, dia, Estate Lord, pasti akan mendapatkannya juga. Senyum belum mencapai matanya saat dia melihat Huang Pu Qingtian berbagi 3 pil dengan sekutunya. Ketiganya menatapnya bingung. Huang Pu Qingtian mencibir. Ambil dan ayo kita berburu Zuo Fan bersama-sama. Apa? Ketiganya tercengang. The Brimming Secret Pill sangat langka. Namun Huang Pu Qingtian menyerahkannya begitu saja. Huang Pu Tianyuan ternganga. Sejak kapan bocah itu begitu murah hati? Anda harus menyimpannya untuk diri sendiri ketika itu paling penting. Jika Anda merasa ingin bermurah hati, lakukan itu di rumah Anda sendiri, bukan dengan beberapa anak nakal. Sambil mendengus, Huang Pu Qingtian tahu apa yang mereka pikirkan dan berkata. Ingat ini baik-baik, masa depan dunia pada akhirnya adalah milik kita. 324. Masa depan adalah milik kita. Kata-kata sederhana itu membuat ambisi mereka tumbuh tidak terkendali. Trio Yu Yusan melihat senyum Huang Pu Qingtian dan merasakan Brimming Secret Pill di tangan mereka seberat gunung Tai. Pil dan kata-kata itu adalah promosi penjualan yang sempurna. Dia mengatakan hal yang sama kepada semua 6 naga dan 1 phoenix sebelum pintu keluar hutan, bahwa mereka memegang masa depan dalam genggaman mereka. Mereka akan segera melampaui tuan rumah mereka sendiri dan kemuliaan mereka. Dan sekarang setelah mereka meminum pil yang ditawarkan, mereka setuju untuk sepenuhnya berada di pihak Huang Pu Qingtian. Mereka akan mengikutinya secara membabi buta mulai sekarang, dan akibatnya struktur dan kepentingan rumah akan berubah. Ini menyiratkan bahwa ketika mereka menjadi tuan rumah, mereka masih akan bersekutu dengan Huang Pu Qingtian dan mendengarkan perintahnya. Pil suci Brimming Tunggal ini tidak hanya mewakili kesetiaan mereka tetapi juga rumah mereka, dan segala sesuatu yang menyertainya, kekuatan mereka, kekayaan mereka, jiwa mereka. Rencana Huang Pu Qingtian untuk mengikat 3 tuan rumah masa depan jauh lebih cerdik daripada bagaimana Huang Pu Tianyuan mendapatkan bantuan tuan rumah saat ini. Selama ketiganya menjunjung tinggi dia, demikian juga 3 rumah di masa depan. Apakah 3 tuan rumah saat ini akan keberatan dengan menghapus mereka sebagai pewaris? Huang Pu Qingtian tidak sedikit pun khawatir. Begitu ketiganya menjadi anak buahnya, mereka akan memiliki Regent Estate di belakang mereka. Dan Regent Estate akan melakukan segala daya untuk mendapatkan posisi tuan rumah. Jika kakek itu bosan hidup, mereka sangat dipersilakan untuk menolak. Trio Yu Yusan saling memandang dengan sedih, merasakan berat pil bertambah setiap detik. Mereka berada di atas bulan setelah mendapatkan Brimming Secret Pill, meskipun dengan harga mengkhianati rumah mereka sendiri. Tetapi jika mereka menolak, bagaimana reaksi Huang Pu Qingtian? Ketiganya ditarik dari 2 arah tetapi segera mengambil keputusan dan membungkuk. Kami berterima kasih kepada Tuan Muda Tertua atas kemurahan hatinya. Keputusan hari ini telah menyegel nasib dan masa depan rumah mereka di satu arah, sebagai pengikut. Tapi menolaknya kemungkinan besar akan berakhir dengan mereka terkubur di gunung ini. Menghitung naik turunnya kedua pilihan, ketiganya lebih suka memuaskan kepentingan mereka sendiri. Jadi bagaimana jika mereka membelot klan mereka di depan semua orang? Selama Regent Estate mendukung mereka, tuan rumah dan tetua mereka sendiri bahkan tidak akan menyentuh mereka. Belum lagi posisi tuan rumah mereka dijamin. Itu hanya tentang menjadi anjing setia Huang Pu Qingtian. Seberapa buruk itu? Kemudian lagi, mereka akan berada di bawah satu orang, tetapi menguasai masa. Pada saat itu, sedikit saja menuduh mereka atas keputusan ini akan membuat pelaku tersandung 6 kaki di bawah. Itu berhasil menenangkan kekhawatiran mereka dan mereka menunjukkan rasa hormat yang murni. Huang Pu Qingtian mengangguk dan tertawa.
Hahaha. Berkedut, Huang Pu Tianyuan memperhatikan putranya yang bijaksana dan kuat, sambil terkekeh dengan topeng kemarahan. Melihat tiga tuan rumah, dia melihat murung tergantung berat di wajah mereka. Huang Pu Qingtian tidak hanya melaksanakan rencana Regent Estate untuk menyatukan rumah-rumah, tetapi juga mendorong para junior untuk memperjuangkan kekuasaan para tetua mereka. Bahkan orang buta dapat melihat Huang Pu Qingtian memperkuat posisinya ketika saatnya tiba untuk menggantikan ayahnya. Namun, rencana Regent Estate untuk menyatukan rumah tanpa konflik jauh lebih menguntungkan. Tetua Regent Estate benar-benar menyukainya, terbukti dari penampilan mereka yang angkuh. Status tuan rumah Regent Estate diperuntukkan bagi yang paling mampu. Ayah dan anak itu bisa bertarung semaunya, selama penguasa masa depan bekerja untuk kebaikan Regent Estate. Dan menyaksikan Huang Pu Qingtian menggunakan skema dan trik tersembunyi bersama dengan kekuatan yang diinvestasikan dalam dirinya, seperti seorang kaisar sejati, para tetua semakin mencintainya. Siapa yang akan menyalahkannya sekarang karena menyebut mereka kakek tua? Selama Anda dapat membuat Regent Estate berkembang selama ribuan tahun, Anda bahkan dapat memanggil kami sekantong tulang. Huang Pu Tianyuan menatap para tetua yang sombong di belakangnya dan menghela nafas sedih. Jika ini terus berlanjut, bocah itu akan segera kembali dengan kepala Zuo Fan dan mendapatkan imbalan besar. Lebih tinggi dari siapapun. Dan apa yang akan terjadi padaku? Sambil menyipitkan mata, Huang Pu Tianyuan tidak bisa lagi menahan stres dan frustrasi dan berkata, Tuan Leng, seberapa yakin Anda dengan rencana Anda untuk menghabisi Zuo Fan? Jika itu orang lain, saya akan langsung menjaminnya. Tetapi dengan betapa liciknya dia, saya hanya bisa menjamin 90%. Leng Wuchang berbicara dengan ringan. Hati Huang Pu Tianyuan membeku. Jaminan seperti itu gila. Pria itu sekarang mengkhawatirkan nasib Zuo Fan dan untuk pertama kalinya, membenci pikiran tajam Leng Wuchang. Rencana apa yang membuatmu begitu yakin? Apakah ada orang di luar sana yang bisa bertahan darimu, seekor semut mungkin? Sambil mendesah, suasana hati Huang Pu Tianyuan tenggelam ke dalam lubang keputusasaan. Leng Wuchang tersenyum di dalam. Dia tahu betul pikiran yang dimiliki tuan rumah ini, tapi tidak mempermasalahkannya sama sekali. Pikiran jeniusnya sangat langka di dunia ini. Tidak peduli siapapun yang menjadi tuan rumah di Regent Estate, itu tidak akan mengubah apapun. Dia akan tetap menjadi tangan kanan atau tangan kiri mereka, semua karena kekuatannya. Inilah mengapa dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Huang Pu Tianyuan. Zuo Fan adalah satu-satunya yang ada di pikirannya saat ini. Zuo Fan adalah orang pertama yang lolos dari rencananya yang sangat mudah. Dia merasa tidak mungkin untuk mengukur tindakan Zuo Fan dan penyusup tak dikenal ini merasakan ancaman yang sama yang dia rasakan dari Zhuge Changfeng. Dalam hal ini, Huang Pu Qingtian dan kepentingannya selaras untuk mengakhiri Zuo Fan. Baiklah, sekarang setelah kamu membuat keputusan, cepat dan ambillah. Setelah kamu memasuki Radiant Stage, kami akan memburu hama itu. Huang Pu Qingtian tersenyum pada ketiganya. Mereka semua bingung dan Yu Yusan adalah orang pertama yang bertanya. Tuan muda tertua, kami tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah Anda mungkin tahu lokasinya? Tapi meski begitu, kenapa kita tidak mengejarnya sekarang daripada menunggu untuk menerobos? Hahaha, Zuo Fan terbaring di tempat tidur dan dia akan bersembunyi di tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Aku pun tidak, tapi Tuan Leng tahu dia cepat atau lambat akan muncul di satu tempat dan di sanalah kita akan menunggunya. Dengan dia menjilati lukanya, kita tidak akan diganggu untuk sementara waktu. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk meningkatkan kekuatan kita. Ketika semuanya sudah diatur dan kita menyergapnya, dia tidak akan punya ruang untuk melarikan diri. Huang Pu Qingtian tertawa. Ketiganya mengangguk kagum. Jika Tuan Leng mengatakannya, pasti begitu. Ketiganya menempatkan barisan pertahanan sederhana di sekitar mereka dan memakan Brimming Secret Pill. Huang Pu Qingtian tersenyum, menempatkan Yan Fu dan yang lainnya sebagai penjaga. Dia menempatkan pertahanannya sendiri dan memakan pilnya sendiri. Mereka berempat adalah ahli puncak surga yang mendalam, yang akan segera menjadi ahli Radiant Stage, berkat Brimming Secret Pill. Kekuatan jiwa Huang Pu Qingtian akan berlipat ganda puluhan kali dan bahkan Zuo Fan dengan shift-nya tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Akhir Zuo Fan sudah dekat. Di tempat lain, seekor burung petir ungu berdiri di depan gua yang gelap. Petir yang berderak sudah cukup untuk mencegah binatang spiritual yang mendekat. Seorang pria berlumuran darah tergeletak di gua, tak bergerak. Dengan sayap dan lengannya robek, ini adalah pertama kalinya Zuo Fan berada dalam kondisi yang berbahaya. Qiaoer terkadang melihat ke belakang dengan khawatir. Ia ingin mencarikan Zuo Fan beberapa makanan dan air tetapi khawatir ketika dia pergi binatang spiritual akan melahap tubuhnya. Jadi dia berjaga-jaga. 10 hari berlalu saat manusia dan binatang memonopoli gua dalam keheningan total. Baru pada hari ke-15, serangan datang dari Zuo Fan saat dia membuka matanya. Sinar matahari yang menyilaukan datang dari luar membuatnya menyipitkan mata.
teriak. Kiaoer mengepakkan sayapnya dan bersorak. Sambil tersenyum, Zuo Fan memaksakan diri dan berkata, "Jangan khawatir, selama Blood Infant aman, aku tidak akan mati." "Berapa lama aku keluar, Kiaoer?" dia bertanya. Teriak. Kiaoer mengepakkan sayapnya dan berteriak. Zuo Fan mengerutkan kening dan tersenyum. "Setengah bulan, tepat waktu. Ayo, saatnya kita melunasi hutang." Teriak. Kiaoer menghalangi jalannya, dengan cemas mengepakkan sayapnya. "Kamu akan mati jika kamu pergi sekarang." Sambil tersenyum, Zuo Fan menepuk kepalanya. "Jangan khawatir, aku punya lebih dari sekedar lengan yang kuat. Kiaoer, menurut perhitunganku, aku bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk membunuh mereka semua, hehehe." Kiaoer memiringkan kepalanya, tidak bisa membaca yang tersirat. Tapi melihat seringai licik, burung itu sadar. "Saya tidak kehilangan lengan kanan saya tanpa tujuan apapun." Menyentuh tunggulnya, mata Zuo Fan berkilat. 325. Sosok yang kesepian dan malas mendekati pintu keluar air di Gunung Bisking. Dari lengan kanan yang kosong, jelas dia hanya memiliki satu tangan. Zuo Fan. Orang-orang di luar batu elemental nasional telah menunggunya muncul selama 20 hari. Setelah pertarungan kembali di pintu keluar bumi, Zuo Fan telah menghilang, hanya muncul sekarang. Kedatangan Zuo Fan membuat mereka terengah-engah. Dia masih hidup. Tapi wajah pucat dan kiprahnya yang goyah memberitahu mereka bahwa dia masih jauh dari sembuh. Berada dalam keadaan rusak seperti itu, masuk akal untuk mencari sudut yang tenang di suatu tempat untuk berbaring dan menjilat lukanya. Namun disinilah dia, berjalan-jalan. Itu tidak masuk akal. Mata Luo Yunchang menjadi basah. "Kenapa, haruskah kau?" Tidak peduli dengan penonton yang mengomentari penampilannya, Zuo Fan berjalan maju. Ketika dia berada 100 meter dari pintu keluar air, dia berhenti. Dia melihat ke bawah ke tanah kosong dan menghela nafas. Semua orang terkejut, apa yang dia lakukan. Hanya Chu Qingcheng dan Luo Yunchang yang tahu. Zuo Fan memberi penghormatan kepada Sue Ningxiang. Disinilah dia meninggal 20 hari yang lalu. Mengambil napas dalam-dalam dan panjang, Zuo Fan memaksakan kembali kesedihan dan kesedihannya. "Ninger, jangan khawatir. Kakak Zuo akan segera membuat semua orang mengikutimu atas apa yang mereka lakukan padamu. Semoga itu memberi Anda kedamaian." "Hahaha, kata-kata yang berani. Bagaimana Anda akan membalas dendam dengan tubuh yang lemah dan lumpuh itu? Apakah kamu seorang komedian sekarang?" Sebuah suara mencapai telinganya. 4 orang sekarang berdiri di depan Zuo Fan, Huang Puqingtian dan sekutunya. Kemudian selusin orang berjalan keluar dari hutan untuk mengelilinginya, Yan Fu dan pengikut yang masih hidup. Yang benar-benar mengejutkan adalah kelompok Huang Puqingtian telah memasuki Radiant Stage sebagai persiapan untuk menghadapi Zuo Fan. Semua orang tahu bahwa mereka mendapatkan Brimming Secret Pill dan mereka memiliki peluang bagus untuk maju, tetapi melihat itu adalah masalah lain. Melihat keempatnya praktis terlahir kembali, diperkuat dalam kekuatan dan kecepatan, orang-orang takut akan hal yang lebih buruk. Dalam sejarah panjang Tian Yu, belum pernah ada orang yang memasuki tahap Radiant sebelum usia 30 tahun. Tapi sekarang ada 4 dari mereka, mengejutkan masa. Huang Pu Tianyuan adalah orang yang paling menderita. Jika putranya membawa pulang satu pil suci Brimming, tuan rumah akan mencapai impian seumur hidupnya untuk memasuki Radiant Stage juga. Tapi anakku yang malang ini lebih suka membiarkan orang tuanya mati. Sialan. Karena inilah dia tahu bahwa ketika keempatnya akan kembali, kultivasi Radiant Stage mereka akan menjadi ancaman bagi setiap tuan rumah, pada akhirnya harus diganti. 4 tuan rumah saling memandang kecewa. Chu Qingcheng khawatir, tersedak emosi. Bagaimana Zuo Fan akan selamat dari cedera seperti itu dan melawan 4 ahli Radiant Stage? Fang Qiubai dan Dugu Zantian menggelengkan kepala. Nasib telah menyusul anak itu. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Leng Wuchang adalah satu-satunya dengan senyum di wajahnya, seperti semuanya berjalan sesuai rencana. Zuo Fan melihat keempatnya, namun orang-orang merasa aneh betapa santainya dia tentang semua jebakan ini. Yang dia lakukan hanyalah bergumam. "Ninger, kau lihat, semua orang yang menyakitimu ada di sini. Kakak Zuo akan membalaskan dendammu." Yu Yusan tampak bingung. "Zuo Fan, apakah kamu kehilangan akal? Ada 4 ahli Radiant Stage di sini saat Anda bahkan belum sembuh. Ada jurang pemisah yang besar di antara kita, namun kamu berani melontarkan hal-hal seperti balas dendam. Kamu telah kalah dalam semua aspek." Lin Xuanfeng berteriak. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan meliriknya lalu menunjukkan senyum samar. "Hahaha, tidak, kamulah yang kehilangan segalanya. Hentikan omong kosongmu, orang gila. Bahkan orang buta pun bisa melihat kita berempat tak terkalahkan. Bangun dan cium aroma mawar." Mata Lin Xuanfeng menyipit saat dia mengutuk, tapi senyum aneh Zuo Fan membuatnya bingung. Huang Puqingtian merasakan hal yang sama. Dengan betapa liciknya dia, apa yang dia rencanakan untuk tetap tenang di depan kita? Huang Puqingtian mencari-cari petunjuk.
Tapi tidak ada yang diambil ketika dia melepaskan jiwanya dan kekhawatirannya hanya tumbuh. Apakah dia menggertak? Leng Wuchang juga mengerutkan kening. Zuo Fan menjadi semakin misterius. Dengan senyum mengejek di bibirnya, Zuo Fan menghela nafas. Leng Wuchang benar-benar sesuatu, bisa menebak aku akan mampir untuk memberi hormat kepada Ning'er sebelum meninggalkan Gunung Bisking. Dia bahkan menyuruhmu mengatur penyergapan. Benar-benar suatu prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh unwanted contriver. Apa? Bagaimana kamu bisa tahu segalanya? Huangpu Qingtian berseru. Mata Leng Wuchang menegang dan tangannya yang sudah tua mencengkeram janggutnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi satu hal yang saya tahu, setiap gerakan yang kami lakukan adalah bagian dari desain besar Leng Wuchang dalam beberapa cara atau lainnya. Dia sudah terlalu lama memperhatikanku dan harus kukatakan, dia mengenalku lebih baik daripada diriku sendiri. Karena tidak ada yang saya lakukan yang akan lolos dari rencananya, mengapa tidak membiarkan alam berjalan dengan sendirinya? Huangpu Qingtian menatap tajam padanya lalu menghela nafas saat dia bertanya, apakah kamu menyerah? Tidak, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku datang untuk hidupmu. Bibir Zuo Fan pecah menjadi seringai jahat khasnya. Bingung, keempatnya sama sekali tidak menyadari maksud Zuo Fan. Dia tahu dia tidak bisa lepas dari prediksi Leng Wuchang, jadi mengapa dia bermain sebagai pemenang? Apakah dia punya cara untuk membalikkan semuanya? Mudah bagi Zuo Fan untuk menebak apa yang ada di pikiran mereka. Hahaha, aku memang telah jatuh pada taktik Leng Wuchang, tapi untuk adilnya, Huangpu Qingtian, bukankah kau juga jatuh pada skemaku? Dengan Leng Wuchang di latar belakang, ketika datang ke Anda dan saya keluar di atas. Huangpu Qingtian bergidik, tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Apakah ini hanya kemegahan, gertakan? Leng Wuchang berdiri, wajahnya berubah warna dalam hitungan detik. Matanya berputar-putar, pikirannya bekerja cepat. Kemudian dia melihat ke atas dan berseru. Apakah Hajingan itu tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari rencanaku, jadi dia menyerang untuk menjebak tuan muda tertua? Tapi kapan dia? Pikiran Leng Wuchang telah menebaknya, hanya saja dia tidak tahu secara spesifik dan wajahnya memucat. Suge Changfeng menatap contriver yang tidak diinginkan ini dan menyeringai. Hindari musuh yang siap dan hanya bertarung saat dia lelah. Anak itu benar-benar tajam. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkanmu dalam permainan pikiran ini, jadi dia memilih untuk menerima semua yang kamu lakukan padanya dan melawan tuan muda tertuamu. Tuan Leng, Anda tidak ada di sana oleh tuanmu. Pikirannya yang licik tidak ada artinya jika dibandingkan. Mata Zuo Fan benar-benar ganas, hahaha. Leng Wuchang terdiam. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan amarahnya. Apa yang dilakukan bocah ini pada Huangpu Qingtian untuk bertindak begitu percaya diri di depan 4 ahli Radiant Stage? Bahkan Suge Changfeng tidak bisa mengetahuinya, apalagi dia. Apakah anak anjing muda ini bisa membalikkan keadaan? Dia tidak percaya, dia tidak ingin mempercayainya. Suge Changfeng sedang melihat batu elemental nasional sebagai antisipasi. Perdana Menteri ini ingin melihat skema apa yang bisa dia lakukan untuk membalikkan semuanya. Huangpu Qingtian menatapnya dengan penuh kebencian. Zuo Fan, berhentilah berbohong. Saya tidak percaya Anda. Dengan tubuhmu yang lemah, apa upaya kecilmu yang mungkin dilakukan terhadap 4 ahli Radiant Stage untuk membalikkan situasi ini? Hahaha, kamu salah. Sejujurnya, bukan saya yang akan melakukannya, Anda yang akan melakukannya. Anda akan memberi saya kemenangan. Faktanya, aku menang begitu kalian memasuki Radiant Stage. Zuo Fan mencibir. Huangpu Qingtian meraung. Hentikan omong kosongmu. Anda jelas berpura-pura. Saya pribadi akan mengubah Anda menjadi abu dan melihat Anda mengejek saya kemudian. Huangpu Qingtian menerkam, mengincar kepala Zuo Fan. Dengan betapa lemahnya Zuo Fan, kepalanya akan pecah seperti tomat yang terlalu matang. Luo Yunchang berteriak dan berbalik. Chu Qingcheng sangat terganggu dengan apa yang akan terjadi, sementara hanya senyum Zuo Fan yang tidak pernah goyah. Seperti tinju yang masuk bahkan tidak ada di sana. Ketika tinju hendak menyentuhnya, dia membuat tanda gemuruh. Tanpa alasan yang jelas, Huangpu Qingtian menemukan tubuhnya berhenti di jalurnya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Menatap Zuo Fan, dia menemukan seringai pria itu muncul di wajahnya. 326. Tuan muda tertua, Yu Yusan dan dua lainnya berteriak melihat Huangpu Qingtian membeku di tempat. Huangpu Qingtian berkeringat. Aku tidak bisa bergerak. Untuk apa kamu berdiri? Lakukan sesuatu. Dia tahu Zuo Fan pasti telah melakukan sesuatu, meskipun dia tidak tahu persis apa. Tidak pernah seumur hidupnya dia berpikir bahwa mungkin Zuo Fan, di ranjang kematiannya, menyembunyikan trik menakutkan seperti itu. Ketakutan karena tidak tahu bagaimana dia melakukannya hanya memperkuat ketakutan itu. Dia sekarang terjebak di tempat, menunggu kapak jatuh bahkan saat jantungnya berdegup kencang. Ketiga sekutunya tahu bahwa waktu sangat penting dan muncul di Zuo Fan juga.
Tiga kekuatan Radiant Stage yang perkasa menghantam Zuo Fan. Dia dipaksa mundur 2 langkah, tapi dia sama sekali tidak panik, tersenyum lebar. Berhenti. Membuat tanda yang sama, Zuo Fan mengejek. Sudah kubilang, kamu sudah kalah. Gemuruh. Sama seperti Huang Puqingtian, ketiganya juga berhenti, mereka menatap Zuo Fan yang menyeringai dengan ketakutan. Mereka tidak bisa bergerak juga. Para penonton berteriak kaget dan ragu. Suge Changfeng dan Leng Wuchang juga tercengang. Apa yang dilakukan bocah itu untuk mendapatkan kendali atas mereka? Mereka tahu Zuo Fan memiliki keempatnya di dalam tas. Adapun ketika tas dibuka dan keempatnya didorong masuk, tidak ada yang tahu, bahkan dua pikiran terhebat Tian Yu pun tidak. Yang paling sadar dari itu semua adalah para korban. Huang Puqingtian memperhatikan Zuo Fan dengan kaget. Apa yang kamu lakukan padaku? Zuo Fan hanya terkikik dan melihat sekeliling. Begitu dia membuat keempatnya gusar, dan selusin pengikut ketakutan, dia berbicara. Tuan muda tertua, Anda ditakdirkan untuk memerintah, takdir menjadikan Anda raja. Mungkinkah orang tua Anda tidak pernah memberitahu Anda ketika Anda masih kecil untuk tidak mengambil permen dari orang asing? Apa yang kita ambil? Huang Puqingtian tertegun sejenak dan kemudian semuanya runtuh. Pil. Mengangguk, Zuo Fan menunjukkan senyum yang sama. Kami memiliki pemenang. Pil kelas 8 yang sama, Brimming Secret Pill. Saya meninggalkan sedikit sesuatu di dalamnya, Anda tahu. Jadi ketika kamu memasuki Radiant Stage, kamu sudah kalah. Ini tidak mungkin. Huang Puqingtian dan tiga lainnya merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka. Pil yang mereka dapatkan yang meningkatkan kekuatan mereka dibubuhi. Itu berarti mereka sekarang terpengaruh oleh racunnya. Tapi Huang Puqingtian mendapatkannya secara kebetulan ketika dia merobek lengan kanan Zuo Fan. Bagaimana bisa Zuo Fan memberikannya kepada kita dengan sengaja? Jangan bilang padaku. Dengan mata selebar piring, mereka memandang Zuo Fan dengan ngeri. Itu adalah rencananya selama ini. Bahkan dengan merobek lengannya sendiri. Zuo Fan tahu betul apa yang ada di kepala kecil mereka. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Aku sengaja membiarkan Huang Puqingtian mengambil tangan kananku. Kerumunan benar-benar terkejut. Mata Leng Wuchang bergidik. Skema Zuo Fan berjalan begitu dalam, begitu kejam, bahkan membuat kontriver yang tidak diinginkan menggigil. Siapa yang pernah mengiranya? Dia menyerahkan lengannya untuk meminta Huang Puqingtian pada belas kasihannya. Orang-orang yang melihat Zuo Fan yang bertangan satu dan lemah telah lama kehilangan simpati mereka. Bahkan wajahnya yang pucat berubah menjadi iblis di benak musuh-musuhnya. Kawanan domba yang tidak tahu apa-apa ini benar-benar berani mengepung serigala. Hahaha, mengejutkan, bukan? Saya tahu bahwa saya tidak akan cocok untuk Anda jadi saya memasak sedikit sesuatu dan mengundang Anda semua untuk makan malam. Kemenangan ada di kepala Anda dan harga diri menurunkan kewaspadaan Anda. Anda mengira saya menghembuskan nafas terakhir, bahwa semua bahaya telah hilang. Kemudian Anda mengambil pil yang rusak itu di saat kelemahan terbesar Anda. Zuo Fan menyeringai jahat. Saat itu, dia tahu Chu Qingcheng dan yang lainnya terjebak saat dia bergegas ke pintu keluar air. Dalam perjalanannya dia melihat sebuah kolam yang dingin, mengingatkannya pada rencana lamanya karena dewa tahu kapan harus menggunakan Bloodworms pada musuh-musuhnya. Jadi dia memanfaatkan waktu Huang Puqingtian percaya pikirannya dalam kekacauan setelah jatuh untuk taktik mereka dan menyiapkan rencananya sendiri. Melihat Ning'er mati benar-benar membuatnya mengamuk, mengejar Huang Puqingtian untuk membalas dendam. Membunuhnya sendiri akan lebih baik, tetapi jika dia kalah, dia sudah memikirkan trik ini untuk membalikkan semuanya, untuk berjaga-jaga. Seperti yang dia katakan, dia menerima semua intrik Leng Wuchang, tetapi bukan tanpa meninggalkan Huang Puqingtian dengan hadiahnya sendiri. Sesuatu yang tidak akan pernah dipertimbangkan oleh Leng Wuchang. Melihat bagaimana semua orang sampai ke leher mereka jauh di dalam taktiknya dan tidak dapat memahami apapun, Leng Wuchang selalu berasumsi bahwa mereka tidak dapat menyisihkan apapun untuk merencanakan kembali. Tapi Zuo Fan tahu dia tidak bisa menghindarinya jadi dia menerima semuanya dengan tangan terbuka, meninggalkannya dengan celah yang dibutuhkan untuk merencanakan tipuannya sendiri. Orang yang mengambil kemenangan. Huang Puqingtian menatap inkarnasi iblis ini dengan ngeri. Leng Wuchang juga gemetar. Dia telah menjadi perencana dan pembuat plot sepanjang hidupnya, selalu mencapai proyeksinya. Tapi Zuo Fan berhasil memutarnya di saat-saat terakhir. Kemudian lagi, ketika mempertimbangkan metode aneh Zuo Fan, hampir tidak ada orang yang bisa membuat proyeksi yang layak. Tapi bagaimanapun, kekalahan adalah kekalahan. Leng Wuchang harus bangkit dan mengakui bahwa dia gagal pada saat yang paling penting. Semua kemenangan yang mengarah ke sini tidak ada artinya ketika dia merusak pertempuran terakhir dan paling penting. Suge Changfeng mengejek, Tuan Leng, bagi saya tampaknya Anda mengacaukan bukan sembarang monyet, tetapi petapa agung yang setara dengan surga, hahaha. Wajah Leng Wuchang berkedut saat dia marah dalam kemarahannya sendiri. Huang Puqingtian tercengang, tidak mungkin. Jika kami tidak pernah menemukan pil itu,
rencanamu akan hangus dan kamu akan kehilangan tanganmu dengan sia-sia. Pil-pil itu jelas memiliki segel Fang Qiubai. Petik 2. Wajah kaku Huang Puqingtian menoleh ke Yan Fu. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata, "Bagaimana dengan segelnya?" "Hahaha, benar, Anda tidak akan mempercayai botol jika Anda menemukannya tanpa segel. Tetapi bagaimana jika segel itu entah bagaimana dilepas di depan Anda, atau diberi kesan bahwa itu benar?" Yan Fu. Huang Puqingtian melotot dengan kebencian. Di bawah tatapan bingung semua orang, Yan Fu melangkah di belakang Zuo Fan. Mereka baru saja mengalami kejutan dalam hidup mereka. Yan Fu adalah salah satu dari Zuo Fan. Luo Yunchang tercengang. Sejak kapan klan Luo sampai padanya? Mata Hall Lord Yan Bogong siap untuk keluar dari rongganya. Dia ada di pihak Zuo Fan. Sejak kapan? Sudah menjadi rahasia umum bahwa Zuo Fan membunuh tuannya. Tidak ada orang di luar sana yang membenci keberanian Zuo Fan lebih dari dia. Jadi bagaimana? Mengabaikan wajah-wajah yang kaget, Zuo Fan mengejek. "Coba tebak, dia bersamaku. Saya memastikan untuk memberinya cara mengirim batu giok lebih awal juga. Jika Anda tidak menemukan pilnya sendiri, dia ada di sana untuk memastikan Anda memperbaiki kesalahan kecil itu. Dan untuk memastikan untuk menghapus jejak campur tangan saya tentu saja. Untuk kalian, seseorang yang tidak penting seperti dia akan jatuh di bawah radarmu. Tapi dia akhirnya memihak saya dan membuat Anda jatuh, sehingga membalikkan semua ini. Dia menerima semua pujian atas kekalahanmu." Zuo Fan memuji Yan Fu. "Kamu luar biasa. Aku tidak akan segera melupakannya." "Terima kasih, pramugari Zuo." Yan Fu membungkuk. Hati lemah Yan Bogong retak. Bagaimana kebanggaan Pilking Hall, alkemis jenius mereka dipuji di dalam rumah mereka, semuanya berakhir di tangan Zuo Fan. Dan itu juga tepat di bawah hidung mereka. Dia melakukannya secara terbuka, di depan setiap klan dan rumah di Tianyu, sehingga dia benar-benar menamparkan Pilking Hall ke tanah. Long Jiu dan Jian Sui Feng mendesah kagum. Mereka mendiskusikannya kembali di Drifting Flowers City bahwa Zuo Fan tidak ada bandingannya dalam hal menggali landasan pesta. Tetapi melihatnya secara langsung, mereka harus angkat topi kepadanya. Dan dia melakukan itu dengan musuhnya yang paling dibenci. Bahkan kontriver yang tidak diinginkan tidak melihat itu datang. Mata-mata yang ditanam, atau diubah oleh Zuo Fan, tidak lain adalah orang yang paling membencinya, Yan Fu. Yan Bangui melihat merah di depan matanya. "Yan Fu, dasar hajingan pengkhianat, kamu benar-benar membungkuk begitu rendah untuk berpihak pada orang yang membunuh tuanmu. Kamu tidak layak menjadi murid Pilking Hall, apalagi berjalan di bumi. Sejak tuanku pergi, semakin buruk bagiku yang tinggal di Pilking Hall. Saya tidak punya apa-apa untuk kembali. Siapa yang peduli menjadi murid Pilking Hall?" Juga, menyipitkan mata penuh kebencian Yan Fu menunjukkan sedikit kehangatan, tidak menyadari dia mencengkeram dadanya. Di sana tersembunyi slip batu giok hijau. 327. Itu adalah batu giok yang sama yang Zuo Fan berikan saat pria itu menjawab tantangan Huang Puqingtian. Itu memiliki kalimat sederhana, yang menyentuh hatinya. Itu adalah sesuatu yang diberikan tuannya kepada Zuo Fan untuk diberikan kepadanya. "Jika kamu merasa hidupmu di Pilking Hall sulit, ikut dengan pengurus Zuo untuk menemukanku." Dia yakin dari jejak jiwa pada slip batu giok itu tanpa diragukan lagi milik tuannya. Perasaan akrab itu begitu kuat, dia nyaris tidak menahan air matanya. Tuannya tinggal di klan Luo. Dan dari suaranya, cukup baik. Dia ingat apa yang Zuo Fan katakan padanya saat itu, bahwa dia akan membawanya menemui tuannya di neraka. Itu adalah bukti penerimaan yang jelas. Sejak saat itu, pemuda yang membenci Zuo Fan ini beralih sisi dengan cepat. Dia menjadi mata-mata Zuo Fan, memberinya informasi secara rahasia. Mata Yan Fu menatap anggota klannya dan dia berteriak, "Yan Bangui, dengarkan. Mulai saat ini, saya dan Pilking Hall sudah selesai. Saya milik klan Luo. Orang gagal sepertimu tidak berhak menghakimiku." Yan Bangui seperti tong yang siap meledak, terlihat dari wajahnya yang merah. Dadanya naik turun namun dia tidak bisa menemukan jawaban. Hajingan ini mendapat dukungan dan berpikir dia bisa menentangku. Tidak peduli seberapa besar keberaniannya sebelumnya, dia tetap tidak akan membalas. Tapi sekarang, Zuo Fan menertawakannya dengan mengorbankan mereka. Dia memuji Yan Fu, kata yang bagus. Ini adalah jenis keberanian yang harus dimiliki semua pemuda dari klan Luo. Keempatnya mungkin ada di Six Dragons dan One Phoenix, tapi bagiku, mereka tidak berharga sama sekali. Kata-kata Zuo Fan sangat tinggi dan kuat, memandang rendah semua ciptaan. Yan Fu sangat bersemangat, dada ke depan, kepala terayun-ayun, kebanggaan di wajahnya tidak salah lagi. Dia mengambil sikap yang sama saat bepergian dengan Vicious Pilking. Di dalam dia menghela nafas. Mengikuti Zuo Fan benar-benar keluar dari dunia ini, kebebasan dan kebahagiaan. Semua kebencian dan kepahitan yang bercokol di hatinya selama tahun-tahun ini secara ajaib hilang.
Tidak heran tuanku bangkit dan membuang pil King Hall. Sikapnya membuat mereka merinding. Jelajahi dunia dan orang akan menemukan Zuo Fan dari klan Luo satu-satunya yang pernah melihat 7 rumah dengan kebencian seperti itu. Sepertinya, klan ini tumbuh dalam kekuatan, masa depannya hanya cerah. Orang-orang mulai melihat klan Luo dengan cara yang berbeda. Tetapi orang-orang klan Luo tidak punya waktu untuk memikirkan pendapat orang lain tentang mereka, memandang batu elemental nasional dengan khawatir. Zuo Fan mendominasi pertunjukan, tetapi melihat betapa terlukanya dia. Luo Yunchang tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya melihat Zuo Fan berdarah satu tangan. Orang luar salah paham melihat klan Luo begitu khawatir. Mereka mengira kekhawatiran datang dari Zuo Fan yang mungkin membiarkan emosi mengalahkan penilaiannya dan bahwa dia mungkin melakukan sesuatu yang akan dia sesali. Dalam setiap debat esoterik yang telah diadakan dalam 1000 tahun terakhir, banyak orang meninggal sementara 7 rumah saling berpelukan dengan sopan santun, sehingga keluar tanpa cedera setiap saat. Kali ini tidak ada pengecualian. Mereka terpecah menjadi faksi-faksi, dengan banyak korban di kedua sisi, namun bahkan dalam debat esoterik yang paling menghancurkan dalam sejarah, semua yang tewas adalah pengikut. Tak satu pun dari 7 rumah jatuh, tidak satu pun dari 6 naga dan 1 phoenix. Ini tampaknya menjadi garis bawah rumah. Namun, jika Zuo Fan menjadi impulsif dan membunuh keempatnya, itu akan menandai dimulainya perang rumah. Ini akan membuat klan Luo menjadi makanan ternak dalam perang ini. Dan tak seorang pun dari klan Luo ingin melihat itu terjadi. Tapi mereka jelas terlalu memikirkan banyak hal. Mereka tidak menyadari bahwa klan Luo setia kepada Zuo Fan karena suatu kesalahan, bahkan jika jumlahnya lebih sedikit. Mereka akan menerima keputusan apapun yang dibuat Zuo Fan, bahkan jika membawa malapetaka bagi klan Luo. Tentu saja, dengan pikiran licik Zuo Fan, tidak mungkin dia membiarkan hal itu terjadi. Jadi orang-orang klan Luo memegang kepercayaan yang tak tergoyahkan dalam setiap tindakan Zuo Fan. Keputusan Zuo Fan adalah keputusan klan Luo. Apa yang kau lihat? Dia diranjang kematiannya. Serang bersama dan dia akan mati. Huang Pu Qingtian berteriak pada yang lainnya. Mereka berempat meminum Brimming Secret Pill dan tidak bisa mengendalikan diri, tetapi pengikut mereka tidak dan masih bisa menjadi ancaman bagi Zuo Fan. Itu adalah saat yang tepat untuk menyerang, pada saat yang paling rentan. Begitu dia sembuh, semuanya akan selesai. Yu Yusan memperhatikan ini juga dan berteriak bersama sekutunya. Mereka tidak bisa bergerak karena selusin mata kultivator tempering tulang menjadi kosong dan mereka pingsan. Zuo Fan mencibir. Saya mungkin terluka, tetapi apakah Anda lupa? Jiwaku ada di Radiant Stage. Keempatnya menghela napas. Mereka seharusnya tahu bahwa harimau yang sedang tidur tetaplah seekor harimau. Sejak kapan semut bisa mengambil nyawa Soaring Demonic Dragon? Keempatnya hancur karena putus asa. Huang Pu Qingtian mengancam. Zuo Fan, pikirkan baik-baik. Membunuh kita akan memulai perang dengan rumah kita dan klan bawahan. Apakah Anda bersedia mengambil kesempatan itu? Bahkan Kaisar pun tidak bisa menyelamatkanmu. Perang. Yan Fu tahu klan Luo berada di bawah perlindungan keluarga kekaisaran dan Dugu Zantian, dan karena dia belum mengetahui kekuatan sejati klan Luo, dia mulai khawatir. Apakah saya memasuki klan Luo hanya untuk mati? Zuo Fan menyeringai. Benar sekali. Membunuhmu akan memulai perang. Betapa menakutkan. Tapi saya tidak pernah menulis balas dendam. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Petik 2. Zuo Fan memasang postur berpikir munafik. Kelompok Huang Pu Qingtian bahkan lebih terkesima dengan sikapnya. Mereka berharap bocah itu akan melihat gambaran besarnya dan takut dengan apa yang dilihatnya, sementara itu menyelamatkan mereka. Itu menjadi 2 kali lipat untuk Huang Pu Qingtian. Providence memiliki dia raja dan semua itu. Hidupnya sangat berharga. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Aku memilikinya. Zuo Fan menjentikkan jarinya, mendapatkan sentakan dari korbannya. Karena saya harus membalas dendam tetapi Anda tetap berharga dan tidak boleh dibunuh, saya hanya bisa membiarkan surga memutuskan nasib Anda. Keempatnya terkejut, tapi tangan Zuo Fan membuat tanda dan keempatnya bisa bergerak. Meskipun tidak ada dari mereka yang bisa menggunakan Yuan Qi mereka. Kultivasi mereka disegel. Puff. Huang Pu Qingtian mengerang saat lubang seukuran ibu jari muncul di dadanya. Rasa sakit hampir membuatnya pingsan saat dia melihat ke bawah. Dia tak terkalahkan sepanjang hidupnya, bahkan tidak pernah menderita luka berat. Tapi lubang tiba-tiba yang meledak dari dalam ini menyayat hati. Bam. 3 erangan lagi dan sekutunya berbagi rasa sakitnya. Zuo Fan, apa yang akan kamu lakukan? Huang Pu Qingtian menggertakkan giginya. Jika kamu berencana membunuh kami, berhenti bermain dan lepaskan kami dari siksaan ini. Melepaskanmu. Hahaha, apakah kamu melepaskan Ninger? Senyum Zuo Fan adalah senyum kemarahan. Tenang, saya mengatakan bahwa nasib Anda ada di tangan surga dan akan memberi Anda kesempatan. Saya adalah seorang pria yang memegang kata-kata saya. Lubang di dada Anda mewakili nomor Anda.
Dia menunjuk ke 4 orang. Keempatnya menemukan Huang Puqingtian memiliki 1 lubang sehingga dia seharusnya menjadi nomor 1. Yu Yusan punya 2, Yan Bangui punya 3 dan Lin Xuanfeng punya 4. Mereka saling memandang bingung. Zuo Fan tersenyum. Kami akan bermain game, pelarian yang hebat. Aku akan memberi kalian 3 hari untuk menemukan kunci dan meninggalkan tempat ini. Kembali ke Dragon Cloud City, hidup Anda akan selamat. Tapi jika saya menemukan Anda sebelum Anda pergi, hehehe, sangat menyesal tapi itu takdir. Sekarang Anda tidak bisa menyalahkan saya karena picik dan tidak memberi Anda jalan keluar. Tangan Zuo Fan berkedip dan kunci 3 pintu keluar muncul. Dia melemparkan mereka ke langit dan mereka segera tersebar di seluruh gunung Bisking. Yan Fu, buatkan kotak tertutup untukku yang berisi 4 lot. 3 hari kemudian saya akan menarik 1 target saya. Adapun kalian semua yang beruntung, kalian akan terhindar untuk sementara waktu. Karena saya adalah benteng keadilan, saya akan melepaskan sinyal sebelum perburuan saya. Hidupmu sekarang ada di tangan surga. Dengan seringai jahat, Zuo Fan melambai pada mereka. Ayo, pergilah. Tapi ingat, kamu lebih baik berharap aku tidak menemukanmu. Keempatnya saling bertukar pandang dan melesat ke 4 arah. Mereka tahu Zuo Fan sedang bermain dengan mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung. Yan Fu tersentak dan menoleh ke Zuo Fan. Pramugari Zuo, apakah kamu membunuh mereka atau membiarkan mereka pergi? Mengapa melalui semua masalah ini hanya untuk membunuh mereka? Dan jika Anda ingin membiarkan mereka pergi? Petik 2. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi? Mata Zuo Fan berkilau dan suasana hatinya menjadi mematikan. Yan Fu, apakah kamu takut mati? Ya. Yan Fu mengangguk setelah jeda. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak takut mati, tetapi takut sekarat. Ning'er adalah seorang gadis berhati murni. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya saat kematian, aku tahu itu demi kita. Dia tahu dia akan mati dan pasti merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan ini menyiksanya selama 3 hari. Zuo Fan mengepalkan tinjunya, matanya memerah saat dia meludah. Jadi aku akan membuat hajingan itu tahu arti sebenarnya dari ketakutan setiap saat sampai mereka menginginkan kematian. Yan Fu bergidik dan mengangguk. Zuo Fan tidak pernah peduli tentang gambaran besar, atau bermaksud untuk membiarkannya pergi. Dia ingin mereka lebih menderita daripada Sue Ningxiang. Yan Fu sekarang mengerti mengapa dia melakukannya dan pergi ke hutan untuk mengukir sebuah kotak dari pohon. Zuo Fan tetap tinggal, menutup matanya dan melanjutkan penyembuhan. Waktu berlalu dan hari ketiga segera tiba. Pada fajar keempat, mata Zuo Fan terbuka, keluar darah. Di sisinya, Yan Fu menyajikan kotak yang menutupi isinya. Ini adalah item yang akan menentukan nasib keempatnya. Perburuan berlangsung. 328. Yang mana? Aku ingin tahu siapa hajingan beruntung yang akan pergi lebih dulu. Ketegangan ini membunuhku. Mencibir, Zuo Fan menjentikkan jarinya dan sepotong kayu melayang keluar dari kotak. Sebuah karakter kecil terukir di atasnya. 4. Oh, ini 4. Wajah Zuo Fan terbelah menjadi seringai lebar dan sangat jahat. Kemudian dia bertanya, ingatkan saya lagi, siapa yang nomor 4? Yan Fu berbicara dengan hormat. Pengurus Zuo, nomor 4 adalah Forest Fleeting Dragon, Lin Xuanfeng. Oh, itu naga Gimp itu. Betapa beruntungnya. Di antara 6 naga dan 1 Phoenix, sepertinya saya ingat dia telah membuat saya marah 2 kali sejauh ini. Sekarang keberuntungan telah berbicara dan telah menempatkan dia pertama di jalan saya. Hahaha, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah kejahatannya membuatnya mendapatkan nasib buruk seperti itu atau dia hanya begitu beruntung, jadi terkutuk, menderita neraka dulu. Tertawa, Zuo Fan berkata, apapun, dalam kasusnya, dia benar-benar bernasib buruk, hahaha. Zuo Fan menunjuk ke langit. Sebuah suar melonjak dan meledak menjadi 4 kembang api yang memandikan Bisking Mountain dengan warna merah. Huang Puqingtian yang panik, berlarian di hutan, melihat ke arah suara. 4 kembang api berarti nomor 4. Lin Xuanfeng adalah anjing yang sangat sial. Huang Puqingtian menggelengkan kepalanya, bersukacita di dalam. Zuo Fan benar-benar bermain sesuai aturan dan tidak menargetkannya secara khusus. Atau jika tidak, dia akan mengejarnya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Dengan Lin Xuanfeng berperan sebagai korban pertama, itu memberinya waktu yang berharga untuk menemukan kuncinya. Mengencangkan kristal merah di tangannya, Huang Puqingtian menarik napas dalam-dalam dan mempercepat pencarian pasangannya. Dia membutuhkan kunci yin dan yang untuk keluar. Dia harus bekerja lebih cepat sekarang. Siapa yang tahu seberapa cepat Lin Xuanfeng akan jatuh dan siapa yang akan menjadi orang bodoh berikutnya yang harus diikuti. Jika itu dia, itu berarti kematian. Meskipun dia bernafas lebih mudah untuk sesaat, kecemasannya hanya meningkat. Yan Bangui dan Yu Yusan memperhatikan suar itu dengan saraf mereka tegang.
Ini berarti permainan kematian Zuo Fan telah dimulai. Tapi mereka segera santai setelahnya, melihat Zuo Fan mengejar Lin Xuanfeng. Keamanan mereka terjamin, untuk saat ini. Meskipun mereka juga tahu bahwa begitu Lin Xuanfeng jatuh, Zuo Fan akan mengejar mereka. Dan dengan kultivasi mereka disegel, Zuo Fan akan memilih mereka seperti semut. Jadi, kecepatan mereka meningkat, begitu pula keinginan mereka untuk hidup. Tekanan telah tumbuh pada tiga yang beruntung tetapi yang terakhir menunjukkan reaksi yang sangat berbeda. Tentu saja, aku punya kunci keluar kayu. Keberuntungan saya tidak ada gunanya. Di sudut hutan yang sangat suram dan gelap, Lin Xuanfeng mengepalkan dua kristal hijau dan menari dengan gembira. Bahkan dengan jumlah hampir 30.000 orang berkeliaran di hutan Gunung Raja Binatang selama sebulan sekarang, kunci keluar kayu tidak pernah ditemukan. Dan di sini dia mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan ini seperti dewa. Yang harus dia lakukan hanyalah pergi ke pintu keluar kayu dan dia akan kembali dengan aman di Dragon Cloud City. Ini akan membuat kelangsungan hidupnya, menurut aturan permainan Zuo Fan, adalah takdir. Zuo Fan tidak bisa menyentuhnya. Zuo Fan mungkin pecundang yang sangat menyakitkan, tetapi setiap tetua di Dragon Cloud City, bersama dengan Dugu Zantian dan Fang Qiubai yang menjaga perdamaian, akan memastikan untuk mencegah permainan curang. Dia akan aman. Mengisi paru-parunya dengan udara, Lin Xuanfeng merasakan dorongan untuk membungkuk di hadapan kekuatan surga yang perkasa, untuk mengucapkan terima kasih karena benar-benar peduli, sekali saja, tentang nasibnya. Semua kebencian sebelumnya terhapus bersih karena keberuntungannya akhirnya berubah. Dia sedang melihat langit fajar dengan senyum di wajahnya ketika suar tiba-tiba meledak menjadi 4 kembang api. Langit merah tua terpantul sempurna di wajahnya yang sama merahnya. Langit memberiku berkah, hahaha. Lin Xuanfeng masih terjebak dalam fantasinya, cekikikan pergi. Tapi kemudian senyumnya membeku. Bagaimana surga tua bisa bangkit dan meledak tanpa sajak atau alasan? Itu buatan manusia. Dengan keempat kultivasi mereka disegel, hanya tersisa Zuo Fan. Apakah itu sinyal yang memulai permainan kematiannya? Langit memiliki 4 kembang api. Bukankah itu melukiskan target pada nomor 4? Wajah Lin Xuanfeng berkedut, menatap kaku ke lubang di dadanya. Di sanalah ada 4 lubang yang dilubangi oleh Zuo Fan tepat 3 hari yang lalu. Persetan, aku yang nomor 4. Sudut mulut Lin Xuanfeng tenggelam dan air mata mengancam akan keluar dari matanya. Dia memiliki hal yang baik di tangannya, sedekat ini untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi takdir memiliki rencana yang berbeda dalam pikirannya, mengirim Zuo Fan untuk berburu target pertama, dia. Dia terjun dari aula surga yang mulia, ke dalam jurang neraka. Keberuntungan saya telah berubah, lebih buruk dari sebelumnya. Surga tua, bisakah kamu tidak menggodaku? Hati Lin Xuanfeng bergidik, matanya panas karena air mata, merasa menjadi korban. Tidak melupakan fakta bahwa dia bahkan tidak termasuk dalam rencana untuk membunuh gadis itu. Hanya itu yang dilakukan Yan Bangui dan Yu Yusan, didorong oleh Huang Puqingtian dari belakang. Dia seharusnya mengejar ketiganya untuk membalas dendam. Mengapa? Kenapa yang pertama diburu monster adalah aku? Itu sangat tidak adil. Lin Xuanfeng meratap, bertanya kepada langit dengan matanya yang menyedihkan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ini, dia merasa seperti orang yang paling sengsara dan celaka di seluruh dunia yang luas ini. Jangankan kaki Zuo Fan patah darinya, atau tangan Zuo Fan hancur. Zuo Fan sekarang sangat ingin membalas dendam. Namun dia, satu-satunya yang tidak bersalah dalam semua ini, adalah target pertama. Seberapa besar nasib buruk ini? Mata Lin Xuanfeng membuka pintu air. Namun, dia tidak punya waktu untuk berkubang dalam mengasihani diri sendiri. Dengan 2 kunci di tangan, yang harus dia lakukan adalah pergi ke pintu keluar kayu dan dia akan menjadi pemenangnya. Lin Xuanfeng berlari dengan gila, walaupun hanya dengan 1 kaki, tetapi tidak lebih lambat dari kondisi puncaknya. Gelarnya, Forest Fleeting Dragon, diberikan karena kecepatannya yang luar biasa. Tetapi dengan kilatan cahaya keemasan, datanglah Zuo Fan yang muncul tidak jauh dari pria itu. Lin Xuanfeng, Anda melihat suar, saya kira. Memang, kau korban pertamaku. Bersikaplah baik dan berdiri diam, ya. Bukankah ini terlalu cepat? Bagaimana dia menemukanku begitu cepat? Lin Xuanfeng menggelengkan kepalanya ke belakang dan tentu saja, Zuo Fan memiliki senyum membunuh yang positif. Bro, tidak bisakah kamu memberiku sedikit kelonggaran? Huang Puqingtian berencana membunuh gadis itu. Dan 2 lainnya mengeksekusinya. Saya berada dalam kegelapan ketika itu terjadi. Jika Anda ingin membalas dendam, datang pada mereka. Aku tidak bersalah di sini. Lin Xuanfeng melompat dengan panik, menangis terseduh-seduh saat dia memohon. Tapi ketakutan itu hanya tumbuh dan keputusasaan semakin dalam. Sambil tersenyum, Zuo Fan memandang rendah pria itu tetapi tidak pernah mendekat. Dia selalu berada dalam jarak 100 meter. Kamu benar, di antara keempatnya, Anda bisa disebut tidak bersalah.
Tapi nomormu muncul. Saya membuat game ini dan akan menghormati aturannya. Anda hanya memiliki surga tua untuk disalahkan atas nasib malang Anda, hahaha. Petik 2. Wajahnya tenggelam lebih dalam kesedihan, Lin Xuanfeng memberikan segalanya untuk berlari, tetapi tidak pernah bisa melepaskan Zuo Fan. Karena itu takdir, aku hanya bisa pasrah. Mengapa saya harus menderita begitu? Pemburu dapat mengumpulkan nyawanya kapan saja dia mau, tetapi tidak melakukannya untuk kesenangannya sendiri. Karena kematian itu pasti, yang cepat lebih disukai. Lin Xuanfeng menghela nafas dan melambat. Zuo Fan tahu apa yang dia pikirkan dari jarak 100 meter. Tapi kamu juga benar karena tidak bersalah. Inilah sebuah pemikiran. Saya melihat Anda memiliki kunci keluar kayu jadi saya akan membuat pengecualian. Jika Anda dapat mencapai pintu keluar kayu dan Dragon Cloud City dalam sehari, Anda menang dan saya akan menganggap masalah ini diselesaikan. Benarkah? Lin Xuanfeng yang berlari menemukan secercah harapan dan kecepatannya meningkat lagi. Nada dingin Zuo Fan datang dari jarak 100 meter lagi. Aku akan berada di sini, di belakangmu. Jika waktumu habis dan kamu masih di sini, aku akan bergerak. Lin Xuanfeng menggelengkan kepalanya. Kamu mengatakannya, jadi sebaiknya kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Hahaha, aku memainkan game sesuai buku dan tanpa penyesalan. Mata Zuo Fan berbinar. Hati Lin Xuanfeng meledak dengan sukacita dan dia menempatkan lebih banyak kekuatan di kakinya. Pada titik tertentu, keringat bercucuran seperti hujan dan kakinya terasa sakit. Setelah melompat selama setengah hari, dia menemukan bahwa dia masih memiliki banyak tanah untuk ditutup. Dia mengabaikan rasa sakit dan mendorong dengan kecepatan penuh. Zuo Fan selalu berada di belakangnya, dengan dingin menatap dan mengasah rasa haus darahnya. Forest Flying Dragon, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu hidup? Aku hanya memilih cara terbaik untuk membunuhmu. Tidak seorang pun yang terkait dengan kematian Ning'er akan terhindar. Zuo Fan mengejek dalam pikirannya. 329. Lin Xuanfeng, setengah hari telah berlalu. Pemilik mata dingin yang mengintai mangsa itu berbicara. Terengah-engah, Lin Xuanfeng basah kuyup tetapi tidak melambat bahkan untuk sedetik pun. Dia hanya mengambil napas dalam-dalam dan mendapatkan lebih banyak kecepatan, tidak berhenti untuk hidupnya. Dalam 10 jam aku akan bergerak. Lin Xuanfeng, dengan kultivasinya yang tersegel, telah melakukannya selama 14 jam. Kecepatannya telah mencapai puncaknya selama ini dan kakinya gemetar setiap kali melompat. Larinya begitu intens, sol sepatunya sudah aus. Dia telah melompat-lompat tanpa alas kaki melalui duri dan semak-semak dan sekarang meninggalkan jejak darah. Dia tidak berharap apa-apa selain mengambil nafas setelah pelarian yang begitu lama dan intens. Tapi pengingat dingin Zuo Fan dari belakang datang sebagai kebangkitan yang kasar. Berhenti berarti mati, mayatnya selamanya mendorong bunga aster di tengah hutan. Satu-satunya pilihan Lin Xuanfeng adalah menanggung rasa sakit dan lari. 8 jam lagi. Hitung mundur dalam hidupnya membangkitkan Lin Xuanfeng dari larinya yang bertele-tele dan pandangannya yang bergoyang. Itu terlalu cepat. Pandangan sekilas ke langit akan memberi cahaya pada masalah ini. Kecuali tentu saja wajah tertentu menghalanginya, menakuti sinar matahari. Kamu masih punya waktu untuk melihat bintang, waktu terus berjalan. Lebih baik cepat atau kepalamu akan jatuh. Zuo Fan menyeringai. Lin Xuanfeng tersentak dan lupa tentang langit saat dia muncul seperti orang gila. Zuo Fan mencibir dan melanjutkan mengikuti dari belakang. Seperti penuai, suaranya turun ke atas orang-orang yang malang. 6 jam lagi. Mata Lin Xuanfeng memerah dalam sprint gilanya. 4 jam lagi. Lin Xuanfeng berlari dengan nyawanya dipertaruhkan. Lebih cepat daripada sebelum dia menyegel kultivasinya. Hanya 2 jam. Wajah Zuo Fan berubah menjadi senyuman muram. Wajah Lin Xuanfeng jatuh. Dia basah oleh keringat, wajahnya merah seperti darah, tetapi hatinya hancur karena siksaan ini. Dia menutup matanya dan berlari lebih dulu. Melewati satu semak lagi seperti ribuan sebelumnya, Lin Xuanfeng melihat kristal hijau, setinggi 4 meter. Pintu keluar kayu. Penonton tahu Zuo Fan dan keempatnya sedang memainkan permainan kejar-kejaran yang mematikan. Sepertinya dia menyiksa mereka. Banyak yang percaya dia melakukan permainan pada mereka sebagai alasan untuk keluar dari acara ini dengan wajahnya yang tidak terluka. Zuo Fan adalah anjing teratas selama ribuan mil di sekitarnya, namun masih menahan diri untuk tidak menyerang 4 rumah dengan mencari alasan untuk melepaskan keempatnya. Tetapi ketika Lin Xuanfeng keluar dari hutan, mereka terkejut. Lin Xuanfeng tidak terlihat seperti Forest Flying Dragon yang bangga sebelumnya. Melewati vegetasi runcing tanpa alas kaki telah membuat sayatan tepat setiap kali dan sekarang telapak kakinya terlepas dari daging. Saat dia melintasi semak terakhir, semua orang mendengar suara retakan. Lututnya patah karena kecepatan, dalam patah tulang terbuka. Siapapun yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi akan tahu apa artinya itu. Tapi pengingat terus-menerus Zuo Fan membuatnya takut setengah mati.
Pikirannya telah direduksi menjadi hanya memikirkan tentang bertahan hidup dan dia tidak menyadari apa yang akan dilakukan untuk hidupnya dengan kecepatan gila seperti itu. Bahkan ketika kaki terakhirnya patah dan wajahnya yang berdarah berderak ke tanah, Lin Xuanfeng tidak peduli. Matanya hanya menunjukkan kegilaan. Melihat pintu keluar kayu di depan, dia terkekeh. Hahaha, akhirnya aku sampai. Aku bisa bertahan. Dengan mata merah dan tanpa kaki, Lin Xuanfeng merangkak ke depan saat bibirnya tersenyum. Euforia muncul di benaknya. Dia akan hidup. Ini adalah kesempatan yang diberikan Zuo Fan kepadanya, kesempatan untuk bertahan hidup. Dari keempatnya dialah satu-satunya yang tidak bersalah, jadi Zuo Fan memberinya jalan keluar, selama dia bisa memahaminya. Lin Xuanfeng merangkak lebih cepat menuju harapannya. Penonton terdiam. Mengapa dia tampak begitu menyedihkan dan belum menemukan waktu untuk tersenyum? Dia tampak hancur, babak belur dan celaka. Namun memiliki ekspresi kebahagiaan yang gila. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang akan tahu bahwa Zuo Fan telah mengubah Lin Xuanfeng seperti ini, bahwa dia telah mengukir iblis di dalam hatinya. Aku menang. Aku akan hidup. Lin Xuanfeng terengah-engah saat dia merangkak di depan pintu keluar kayu. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan kunci dari cincinnya ke dalam rumpun dengan gembira. Penonton mengangguk. Pria itu terlihat seperti keluar dari ruang penyiksaan tetapi dia akan pulang sekarang. Saat kunci terakhir mendekati slot, kaki malas menginjak tangannya dan dia menjatuhkan kristal. Lin Xuanfeng tampak kaget melihat seringai manik Zuo Fan. Penonton menyaksikan keduanya dengan hati di tenggorokan. Apakah Zuo Fan adalah iblis yang membunuhnya tepat di akhir? Wajah Lin Xuanfeng sepertinya tidak mengatakannya. Dia tidak terkejut, karena tahu ini akan terjadi setiap 2 jam. Kenapa? Mengedipkan matanya yang suram, suara serak Lin Xuanfeng keluar mengalirkan keputusasaannya. Aku di sini, aku menang. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menatapnya. Sayangnya, waktunya sudah habis. Andai saja Anda sepersekian lebih cepat, Anda pasti berhasil. Memalukan. Ses. Lin Xuanfeng tersentak dan wajahnya bergidik, berubah dari ketakutan menjadi kesedihan, penolakan, dan keputusasaan. Matanya terpejam dan kepalanya tertunduk. Penderitaan di mata itu begitu jelas, siapapun bisa melihat betapa putus asanya, betapa matinya mereka. Orang-orang terkejut. Seseorang tiba-tiba muncul, Yan Fu. Yan Fu bertanya pada Zuo Fan, tidak jelas apa yang terjadi. Pengurus Zuo. Zuo Fan hanya memberi isyarat pada pria berdarah itu. Yan Fu berlutut dan meraba lehernya. Pengurus Zuo, dia sudah mati. Orang-orang ketakutan. Mengapa seorang pria yang sangat baik bangun dan mati? Apakah mereka merindukan Zuo Fan melakukan sesuatu? Yan Fu bertanya. Dia tidak memiliki luka yang mematikan. Pramugari Zuo, bagaimana Anda melakukannya? Melalui ketakutan, kelelahan, dan keputusasaan. Zuo Fan tersenyum dingin. Yan Fu bahkan lebih bingung. Apakah ini lelucon? Sejak kapan seorang ahli Radiant Stage bisa mati karena ketakutan, kelelahan, dan kesedihan? Zuo Fan berkata, saya menyegel kultivasinya sehingga dia hanya bisa menarik kecepatan dari tubuhnya. Ketika saya bertemu dengannya, kami berada jauh dari sini. Berlari sepanjang jalan di sini akan memakan waktu minimal 3 hari. Tapi aku bilang dia punya 1 hari untuk melarikan diri atau aku akan membunuhnya. Dia memberikan segalanya dan lebih dalam berlari di sini dengan saya di belakangnya mengingatkan waktu. Ketakutan telah menggerogoti tubuhnya, membuat staminanya semakin terbuang tanpa disadari. Ketika dia akhirnya benar-benar tiba, harapan bersemi. Setelah 3 hari yang panjang dalam ketakutan, dia melihat secercah harapan. Keadaan pikirannya sudah terguncang ketika saya datang dan memberitahunya bahwa waktunya sudah habis. Kemudian semua harapan itu berubah menjadi kesedihan. Sukacita menjadi kesedihan, kejutan menjadi ketakutan. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga emosi ini menyerang pikirannya dan merenggut nyawanya. Itulah mengapa saya mengatakan dia takut mati, tetapi juga kelelahan sampai mati. Terlebih lagi, meninggal karena penderitaan. Zuo Fan tersenyum. Jantung Yan Fu berdebar kencang. Dia tahu Zuo Fan kejam, tetapi tidak terlalu mengerikan. Dia mempermainkan martabat seorang pria sampai pria itu jatuh ke kematiannya. Sambil menelan ludah, Yan Fu menyelidiki. Pengurus Zuo, apakah dia sampai di sini dalam 1 hari? Zuo Fan mencibir. Anak itu memiliki potensi yang cukup besar. Dia memenuhi gelarnya dan cukup cepat sampai di sini dengan 2 jam tersisa juga. Tapi karena aku selalu di belakang seperti penuai, aku membuatnya takut dan menghentikannya dari memeriksa waktu sampai dia bahkan lupa tentang waktu yang sebenarnya. Jadi ketika saya bilang dia kalah, dia kalah. Kemudian keputusasaan dan ketakutan merenggutnya, hahaha. Naga armada hutan yang agung benar-benar yang tercepat. Begitu cepat sehingga dia akhirnya mematahkan satu-satunya kakinya dan meninggal karena kelelahan. Bukankah itu cara terbaik untuk mati? Hahaha. Zuo Fan terkekeh. Yan Fu dan para penonton berkeringat dan menggigil di punggung mereka.
Iblis. 330. Keluarkan kotak itu. Mari kita lihat siapa hajingan beruntung berikutnya. Zuo Fan tersenyum merendahkan. Ketegangan membunuhku. Aku harus kembali ke permainan, hihihi. Sisi iblis Zuo Fan ada di sana untuk dilihat semua orang, membuat mereka gemetar dan ngeri. Orang-orang mengira Zuo Fan menggunakan alasan untuk membiarkan mereka pergi, untuk gambaran yang lebih besar. Tapi mereka semua tahu bahwa mereka terlalu melebih-lebihkannya. Zuo Fan tidak menginginkan apapun selain memainkan permainan buas dan mempermainkan mereka sampai mati dalam prosesnya. Kebencian yang mendidih di Zuo Fan telah membuatnya gila sejak lama. Metodenya yang tidak ortodoks dalam membalas dendam membuat sedikit orang terkejut, dan sisanya ngeri. Hanya mereka bertiga yang tahu penderitaan dan rasa sakit Lin Xuanfeng yang sebenarnya. Sisanya akan beruntung untuk bunuh diri daripada menunggu Zuo Fan menemukan mereka. Sambil menggelengkan kepala, orang-orang menghela nafas. Bermain-main dengan 7 rumah. Bagus. Menginjak kaki Regent Estate. Tidak buruk juga. Tapi semoga dewa mengasihani siapapun yang cukup bodoh untuk memicu kemarahan Demon Archon Zuo Fan. Akhir tidak akan indah, itu pasti. Yan Fu mengeluarkan kotak dan Zuo Fan tersenyum. Dia memasukkan tangannya ke dalam dan segera keluar dengan orang kedua yang beruntung. Zuo Fan melihat nomor itu dan menyeringai. Musuh bertemu di jalan sempit. Jadi saya akan memburu pesuruh ini selanjutnya. Zuo Fan membalik potongan kayu itu ke arah pintu keluar kayu untuk dilihat semua orang. 2. Tidak lain adalah pembunuh Sue Ningxiang, Yu Yusan. Mata Zuo Fan bersinar dan dia menunjuk ke atas. Suara mendesing. Sebuah suar naik di atas awan, meledak dalam kembang api ganda yang cemerlang. Huang Pu Qingtian dan Yan Bangui memeriksa dengan gugup, lalu melihat lubang di dada mereka, dan akhirnya santai. Syukurlah itu bukan aku, meskipun mereka tahu keamanan ini bersifat sementara. Dengan seberapa cepat Zuo Fan mengeluarkan suar kedua, tak perlu dikatakan bahwa Lin Xuanfeng telah menggigit debu. Dengan Yu Yusan sebagai korban kedua, siapa yang tahu berapa lama dia akan bertahan sebelum kematian membayangi mereka. Dengan saraf yang terbentang lebih kencang daripada biola, penantian itu membuat ketakutan meningkat. Mereka benar-benar bisa merasakan cakar iblis Zuo Fan menekan tenggorokan mereka. Seperti yang dikatakan Zuo Fan, kematian tidak menakutkan. Tapi sekarat adalah penderitaan. Ketakutan yang nyata adalah teman lama mereka sekarang, khususnya Huang Pu Qingtian. Pria itu sudah terlalu sering tak terkalahkan dalam hidupnya dan belum pernah mengalami sisi pertempuran ini, hampir mengalami gangguan saraf. Dia telah mencapai keadaan sedemikian rupa sehingga setiap suara keras diperlakukan sebagai Zuo Fan mengiring sinyal, tidak melakukan apapun selain mendorongnya lebih jauh ke dalam keputusasaan. Saat ini, dia sedang marah. Providence telah menjadikannya raja, jadi bagaimana dia bisa menjadi pengecut seperti itu? Dia benar-benar mengabaikan keadaan genting dan tidak menentu yang ada di pikirannya saat ini. Permainan kematian Zuo Fan membuatnya berlari ketakutan, menghancurkan semua sikap raja yang pernah dia miliki. Di sudut lain hutan, Yu Yusan akhirnya memiliki kunci pintu keluar logam. Sorak-sorainya terlalu dini dan membingungkan, setidaknya ketika kobaran api meledak di langit dan ketakutan menggantikan jejak kegembiraan. Melihat ke bawah ke dadanya sendiri, 2 lubang ada di sana untuk dilihat semua orang. Setan Zuo Fan sedang memburunya. Wajah Yu Yusan jatuh, nasibnya tiba-tiba berbalik padanya. Itu sangat mengerikan sehingga pikirannya meledak dalam kutukan yang cukup berwarna. Lin Xuanfeng busuk sialan itu. Bukankah dia dipuji karena kecepatannya? Mengapa dia membiarkan dirinya tertangkap begitu cepat? Apakah dia menyerah? Tidak bisakah kamu bertahan setidaknya beberapa hari lebih lama dan membiarkan saudara-saudaramu mencapai keselamatan? Gimp adalah Gimp, hidup atau mati. Tidak ada satupun penggunaan sialan. Yu Yusan mengutuk orang mati, tetapi prioritas utama masih keluar dari sini dan keluar dari jangkauan Zuo Fan. Seperti keberuntungan, dia tidak jauh dari pintu keluar logam. Dia hanya perlu mencapainya dan dia akan berkubang dengan aman. Yu Yusan berlari cepat, berpikir dia masih punya waktu sebelum Zuo Fan mendapatkannya. Yu Yusan berlari seperti orang gila dan fakta bahwa Zuo Fan belum menunjukkan dirinya, meredakan beberapa otot tegangnya. Dugaannya tepat, Zuo Fan perlu waktu untuk menemuinya. Tapi seperti yang kita semua tahu, penampilan bisa menipu. Pintu keluar emas bersinar di hadapannya, seperti Dewi Kemenangan yang membuka tangannya untuk menyambutnya. Tapi kemudian matanya menyusut dan tubuhnya membeku di tempat. Apa yang menunggunya adalah 2 sosok yang sangat familiar. Yan Fu, si Snitch, dan Zuo Fan, si Iblis. Para penonton menghela nafas. Oh, dasar hajingan yang malang, mereka berdua telah menunggumu selama bertahun-tahun dan kamu hanya harus masuk ke dalam perangkap mereka. Zuo Fan melihat ke langit dan kemudian pada Yu Yusan yang tercengang. Kamu datang. Aku sudah menunggu di sini selama 1 jam sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana Anda tahu saya akan datang ke sini?
Dan yang lebih penting, apakah Anda datang ke sini untuk menghentikan saya? Pikiran Yu Yusan berjalan 1 mil per menit, tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya tidak tahu apakah Zuo Fan sekarang adalah seorang peramal ahli atau tidak. Bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat setelah berurusan dengan Lin Xuanfeng? Seolah-olah membaca pikiran, senyum dingin Zuo Fan muncul sebagai tanggapan atas pikirannya. Yu Yusan, kamu adalah Algojo Ninger. Sekarang, apa cara terbaik untuk membunuhmu? Sambil menelan ludah, Yu Yusan memperhatikan Zuo Fan sedikit lebih dekat ke arahnya. Kakinya gemetar seperti mie dan dia segera jatuh ketakutan. Dia mulai menangis di lututnya memohon belas kasihan. Saudaraku, lepaskan aku. Saya hanya bawahan. Leng Wuchang adalah orang yang berencana untuk membunuhnya. Huangpu Qingtian adalah direktur dan saya hanya mengikuti perintah. Balas dendammu pada mereka, aku hanya antek, bukan siapa-siapa. Tolong lepaskan aku. Cih, apa 6 naga dan 1 phoenix? Bukankah mereka semua pengecut yang menangis ketika kematian membayangi? Yan Fu memerah ketakutannya untuk semua yang dia hargai. Pengikut Zuo Fan tidak sedikit merasa puas melihat 6 naga dan 1 phoenix yang agung diperlakukan dengan cemoohan seperti itu. Di sisi penonton, semua orang menunjukkan rasa jijik pada karakter Yu Yusan. Wajah Valley Lord Yu Wanshan gelap dan murung. Yu Yusan adalah seekor naga, yang pada gilirannya mewakili citra lembah neraka. Bahkan dengan kultivasinya disegel, bertemu Zuo Fan hanya akan berakhir dengan kematian. Tapi sebaliknya dia memilih jalan keluar pengecut itu, menangis terseduh-seduh untuk hidupnya yang menyedihkan, sementara juga mempermalukan lembah neraka sepenuhnya. 7 rumah Tian Yu dipandang sebagai eksistensi yang luhur, dihormati dan ditakuti. Tapi sekarang, rasa hormat itu sudah lama hilang. Bahkan murid-murid hebat dari rumah mereka pada akhirnya hanyalah laki-laki. Mereka takut pada yang kuat. Bahkan klan kami memiliki beberapa karakter pemberani di antara kami. Setidaknya dalam aspek ini, kami lebih kuat dari rumah. 7 rumah dipandang sebagai dewa di Kekaisaran Tian Yu. Tetapi menurunkan mereka dari singgasana mereka yang nyaman akan membuat semua rasa hormat lenyap. Fang Qiubai dan Dugu Zantian mengangguk sambil tersenyum. Cara mereka melihatnya, Zuo Fan praktis mengeluarkan hukuman mati ke rumah-rumah. Paling tidak, pengikut 7 rumah yang senang melihat memperebutkan perhatian mereka, akan menipis. Itu hanyalah pukulan lain atas nama mereka, apa yang hanya diimpikan oleh Kaisar untuk dicapai. Siapa yang mengira itu akan membuahkan hasil di tangan Zuo Fan? Citra 7 rumah hampir hancur. Kaisar akan tertawa selama berhari-hari jika dia tahu. Long Xingyun dan Xie Tianxiang menghela nafas pada keberuntungan mereka. Nasib bertahan dengan Zuo Fan. Kalau tidak, mereka pasti sudah berdiri di tempat Yu Yusan sekarang. Kehilangan nyawa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehilangan citra rumah mereka. Zuo Fan adalah Demon Archon, eksistensi yang tak terbantahkan. Jauh lebih baik untuk bergabung dengannya daripada menderita amarahnya. Long Xingyun memandang Long Yifei dengan hormat. Orang tua itu tahu barang-barangnya untuk melihat berlian yang kasar. Pikirannya bahkan lebih tajam untuk tetap dekat juga. Long Yifei memperhatikan mata putranya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Xingyun, lihat itu. Begitulah seharusnya seorang tuan rumah, untuk memperhatikan bakat. Zuo Fan menyeringai pada hal malang dan menjijikkan itu. Apakah mereka juga menyuruhmu untuk merampok esensi Ninger? Yu Yusan berkeringat, tidak berhenti memohon dan membungkuk. Mereka ingin melihatnya menderita dan yang bisa saya lakukan hanyalah mengikuti perintah. Anda, di sini, ambil esensi gadis itu. Silakan ambil dan biarkan aku pergi. Yu Yusan mengambil pedupaan dari cincinnya dan menyajikannya. Zuo Fan menerimanya dan melihat esensi murni di dalamnya. Merasakan aura yang akrab, tangan Zuo Fan bergetar, hatinya kesakitan dan matanya tampak siap untuk meledak, tetapi dia mendorong kesedihan itu kembali. Bahkan dengan esensi di tangannya, amarahnya yang menjulang meledak seperti gunung berapi. Yu Yusan, karena kamu mengambilnya, maka kamu harus tahu berapa lama tubuh dapat bertahan sebelum harus dikembalikan. 24 jam. Yu Yusan gemetar, suaranya terbata-bata di bawah amarah Zuo Fan. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan menyala. Kamu tahu itu tidak berguna sekarang, namun kamu masih berani memberikannya kepadaku. Aku harus menghancurkanmu sampai mati dengan itu. Zuo Fan akan melakukan hal itu. Yu Yusan memegangi kepalanya dengan ketakutan. Tapi karena itu adalah kenang-kenangan Ninger, dia tidak tahan untuk menodai esensi murninya dengan kotoran ini. Zuo Fan meletakkan pedupaan itu dan tersenyum. Apakah kamu percaya mengambil saripati seseorang sebagai rasa sakit yang paling menyiksa? Hahaha, itu karena kamu belum melihatku melakukannya.